bahaya. Grup Jafar alami pukulan telak. Sekarang, aku perlu solusi. Presdir Wendy, serangan kali ini sangat kuat. Nggak bisa dihentikan dan mematikan. Kita tidak bisa apa-apa. Aku perlu solusi. Halo Bu Wendy, dokumen ini perlu tanda tangan. Aku tidak punya waktu sekarang. Tunggu saja dulu. Kalian semua petinggi Jafar. Lulusan universitas terbaik, terkenal dan hebat. Sekarang perusahaan kritis. Tapi kalian cuma suruh aku untuk tunggu sampai mati. Ini adalah waktu yang penting untuk Taipan Grup Yoshi menetap di Dallas. Semua grup di luar sana kejar kesempatan kerjasama. Dan Jafar yang paling populer dijadikan target sama 3 grup besar. Kali ini, kita tidak mampu bertahan. Kita tidak ada pilihan. Permisi, siapa Wendy Johnson? Gimana kamu kesini? Dan aku sudah bilang, gak ada waktu untuk ini. Jadi, masalah besar yang kamu sebut itu masalah kecil tentang serangan komersil yang banyak celah dan kekanak-kanakan. Sebagai presidir grup Jafar dan wanita berbakat komunitas Sakura, kenapa heboh dengan masalah kecil ini? Bukankah begitu? Kurang ajar, kamu curi mati. Berani naik ke lantai tertinggi Jafar dan sembarang bicara. Aku nggak sembarangan bicara. Aku bicara fakta. Aku punya pengiriman penting, waktu sudah mau habis. Ingat baik-baik apa yang aku katakan. Abaikan proyek nomor 3 yang Jafar investasikan. Habiskan semua sumber daya ke proyek nomor 7 yang kamu remehkan. Dengan begitu kamu masih bisa balik keadaan. Omong kosong. Apa kamu tahu 210 miliar sudah masuk ke proyek nomor 3? Maksudnya, kamu mau kita... Di seluruh area Dallas, lahan proyek nomor 7 itu adalah lahan kosong. Dan ini juga yang akan membuat grup Yoshi tertarik. Buat Anda, ini pilihan terbaik. Aku nggak perlu banyak bicara untuk hasil apa yang bisa dicapai oleh grup Jafar, kan? Kamu ini hanya seorang kurir. Tidak ada hak bicara di sini. Kualifikasi apa yang kamu punya untuk tebak minat grup Yoshi? Kamu harus tahu, grup Yoshi itu perusahaan finansial tertinggi berskala internasional. Tunggu, proyek nomor 7 itu cara tercepat untuk selamatkan Jafar. Kalau berhasil, gak peduli grup Yoshi tertarik sama kita atau enggak, grup Jafar masih bisa bangkit dan beranjak ke puncak. Kita akan jadi legenda di dunia bisnis. Presiden Wendy, Jafar bisa lewati bencana ini. Presiden Wendy, ikuti rencana ini. Sebenarnya, kamu siapa? Aku cuma seorang kurir. Wendy, ini paket Anda. Ya, halo. Maafkan aku telat dengan pengiriman sebelumnya. Secepatnya aku antarkan. Ya, sampai jumpa. Kepala pengawal. Pergi. Katakan, kenapa dia bisa naik? Presiden Wendy, kurir itu kami sudah coba hentikan dia. Tapi kami nggak sangka lebih dari 30 pengawal ahli bela diri bahkan nggak bisa sentuh dia. Kami cuma bisa lihat dia masuk. Pria itu monster. Presiden Wendy, asal-usul pria itu gak jelas. Dia cuma kurir yang gak tahu rencana komersil kalangan atas. Mana bisa percaya ucapannya, resikonya terlalu Presiden tinggi. Wendy, grup Yoshi umumkan akan investasi 700 miliar di proyek nomor 7. Jafar yang pertama di Dallas terima investasi grup Yoshi. Pria yang barusan terobos ruang rapat bawa keajaiban gak terduga buat grup Jafar. Mustahil. Selidiki. Mulai sekarang, ini prioritas utama kita. Sebelum malam, aku mau semua detail asal-usul tujuan tentang pria itu. Baik, Bu. Baik, Bu. Tunggu sebentar, Pak. Kamu... Sepuluh tahun sudah lewat. Maxim Chandra, CEO Grup Yoshi, sudah beli kartu awan hitam. Pak Juan, silahkan kembali. Pak Juan, silahkan kembali. Pak Juan, silahkan kembali. Berdiri.
Pola awan emas. Sudah 10 tahun, grup Yoshi kini sudah masuk ibu kota. Keluarga Cecilia juga meminta masuk Sakura dalam 7 hari. Perintahkan keluarga Salim buat jamuan di Villa Langit dan umumkan identitas Juan putri ketiga keluarga Cecilia. Harus ada kerjasama grup Yoshi sama Yashika. Saya sudah perintahkan agar manajer grup Yoshi Sakura atur kontrak ratusan miliar untuk istri Anda sebagai mitra utama dari grup Yoshi. Kalau begitu, coba kalian sebarkan beritanya. Anda mau keluarga Sudrajat berkuasa? Dulu Bibi banyak bantu aku. Aku janji 5 tahun akan jaga Yashika dan keluarganya. Selama 5 tahun diam-diam bantu keluarga Sudrajat yang biasa aja jadi petinggi Sakura. Latar belakang keluarga itu buat mereka nggak diakui para petinggi. Malam ini mereka pakai pesta ulang tahun undang petinggi Sakura demi angkat nama Sudrajat. Keluarga itu sepertinya terlalu sombong. Jika tanpa dukungan Anda, maka tidak mungkin ada yang akan datang ke pesta ulang tahun itu. Salah mereka tidak berguna. Kalau mereka mampu, sudah sejak lama, pasti mereka bisa mendirikan bisnis. Sudahlah, sebarkan saja kabar kontrak itu. Lalu siapkan hadiah yang besar, kirim atas nama keluarga Cecilia. Baik, Pak. Setelah ini aku ucapkan, selamat tinggal masa lalu. Halo? Ada paket. Ini paket Anda, silahkan. Yashika? Calvin? Yashika, barangnya sudah sampai. Siapa dia? Siapa dia? Kalian ngapain di hotel ini? Kalian saling kenal? Dia suamiku, Calvin. Calvin ya? Kenalkan, aku Cliff Salim, wakil direktur dari cabang grup Yoshi, Komunitas Sakura. Wakil direktur, cabang grup Yoshi, Komunitas Sakura. Ya, kita nggak sebentar, kamu pasti nggak paham. Grup Yoshi, klan pertama di Dallas, yang katanya dipimpin seorang tokoh keluarga Cecilia. Hingga Yoshi kini jadi grup finansial yang terbaik. Sementara aku ditunjuk tokoh itu untuk jadi wakil direktur grup Yoshi Sakura. Aku sudah lama kenal Yashika, jadi kita cuma bicarakan bisnis di sini. Ditunjuk khusus, wakil direktur, ini pertama kali aku dengar. Dan juga, memangnya bisnis apa yang dibicarakan di dalam hotel? Calvin, Yashika, sangat wajar kan kalau pikiranmu itu sempit. Karena identitasmu, seperti tebakanmu, kita nggak bicara bisnis di sini. Atau kamu bahkan sama sekali nggak ngerti pembicaraan kami. Bagiku satu-satunya yang berpikiran sempit itu adalah kamu. Gimana kamu tahu kalau aku gak ngerti soal bisnis? cukup Calvin. Tarik pikiran memuakanmu. Aku cuma sedang bicara bisnis sama Cliff. Bicara bisnis? Oke. Sebagai suamimu, aku pun punya hak untuk tahu kan? Untuk apa kamu tahu? Ini bukan cuci baju atau masak. Kita bicara bisnis dan rencana pengembangan. Kamu tidak bisa bantu. Jessica, jangan bilang begitu. Dia kan sudah berusaha buat antar barang ke sini. Aku... Diam sudah. Maaf Cliff. Ayo, bicarakan kerjasama lagi nanti. Aku sudah bilang, aku bisa bantu kalau kamu ada masalah. Kenapa nggak percaya aku? Percaya kamu? Dengan tingkahmu, bagaimana bisa? Percaya kamu? Dengan tingkahmu, gimana bisa? Tapi aku... Aku tidak minta kamu seperti Cliff yang ditunjuk langsung tokoh itu. Aku tidak butuh bantuanmu. Cukup jangan ganggu kerjaku. Jangan buat masalah lain. Semudah itu nggak bisa. Cliff, dia itu sedang berbohong. Dia nggak sehebat itu. Apalagi aku. Dia wakil direktur cabang grup Yoshi. Kamu siapa? Kamu siapa, hah? Jessica. Ternyata selama ini kamu anggap aku begitu. Kamu tahu jelas kondisimu sekarang. Aku nggak mau ribut lagi. Sudah cukup sampai di sini. Oh iya, malam ini pesta ulang tahun kakek. Keluarga aku anggap ini serius. Ku kasih tahu ya. Jangan bawa perasaan pribadimu ke pesta dan buat malu keluargaku. Buat malu? Pesta malam ini justru aku mau kembalikan harga diri keluargamu. Calvin, jangan buat aku kecewa dan menyerah sama kamu. Ya.
Maxim, siapkan bajuku. Kakek, semoga panjang umur kakek. Duduk saja, Jessica. Tunggu, Calvin. Apakah izinkan kamu duduk? Tunggu, Calvin. Apakah izinkan kamu duduk? Apa maksudmu? Kak Jessica sudah kasih hadiahnya. Mana hadiahmu? Johan, jangan. Kakak, kau jangan bela dia. Ini pesta ulang tahun kakek. Mana bisa nggak bawa hadiah? Dia remehkan kakek. Sikapmu itu apa pantas? Datang dan duduk di sini. Hadiah? Itu sudah disiapkan oleh orangku. Sebentar lagi mereka bawa. Oh, jadi kau sudah siapkan ya? Kalau gitu katakan, siapa yang menyiapkannya? Apa mungkin itu teman kurirmu yang menyiapkannya? Kamu tidak pantas tanya. Siapa yang aku suruh? Dengar omonganmu itu. Apa kamu itu diundang? Orang penting datang? Itu sudah cukup, Johan. Calvin, duduk saja di meja dekat pintu. Kenapa? Masih berani tanya kenapa? Kalau kamu tidak hidup, seperti parasit di keluarga Sudrajat, Jessica pasti jadi anggota keluarga terpandang pesta ulang tahun malam ini. Hah, pasti lebih bahagia. Tapi sekarang, sepi sekali. Apa kalian lupa? 5 tahun yang lalu, keluarga Sudrajat cuman keluarga biasa. Kalian semua baru masuk dan belum menjadi petinggi Sakura. Sekarang, kalian semua terlalu percaya diri. Sampai perintah orang seenaknya. Lihat dirimu, kebangkitan keluarga Sudrajat. Gak ada hubungannya sama kamu. Jujur saja, perlu 5 tahun lagi bagi keluarga Sudrajat untuk gabung petinggi Sakura. Itu semua karena Jessica sangat pintar dan cerdas, selalu berusaha yang terbaik. Kalau bukan karena kamu, masa depannya pasti lebih cerah. Sudah Bu, jangan bicara lagi. Aku mau bicara. Biar malam ini bajingan itu tahu posisinya. Buat malu saja, ribut seperti ini di tempat ramai. Calvin, aku tidak mau marah. Lebih baik kamu pergi ke mejamu sendiri. Atau keluar dari pesta ini. Jangan berdiri dan buat kami malu. Grup Yoshi di sini. Cliff Salim Grup Yoshi bersama petinggi Sakura ucapkan Panjang umur. Bayato. Sudah, silahkan duduk. Terima kasih sudah datang Pak Cliff. Luar biasa sekali malam ini ya. Pak Yanto terlalu sopan. Aku dan Jessica teman lama. Kebetulan datang di pesta ulang tahunmu. Semoga panjang umur. Ini hadiah untukmu. Pak Yanto, apa kau tahu keluarga Cecilia? Keluarga Cecilia itu keluarga tertua di Dallas. Aku sudah tahu mereka sejak lama. Dan kudengar petinggi grup Yoshi, CEO Maxim, itu adalah orang yang sangat dihormati. Keluarga Cecilia memang hebat, tapi cuma di Dallas. Juan yang sebenarnya memajukan grup Yoshi. Putra ketiga keluarga Cecilia itu nggak pernah muncul. Grup Yoshi didirikan Juan seorang diri. Orang seperti itu benar-benar ada? Betul kek, Pak Juan dari grup Yoshi itu seorang legenda. Pak Yanto, aku beruntung sudah ditunjuk sama dia untuk jadi wakil direktur Yoshi. Yoshi sudah masuk Sakura. Demi Jessica, aku minta kontrak 1,4 triliun untuk keluarga Sudrajat. Pak Cliff memang luar biasa. Potensinya sangatlah besar. Kasih kontrak 1,4 triliun, ini kabar bagus untuk kita. Benar. Nggak seperti seseorang yang numpang makan dan minta uang. Bahkan berani datang nggak bawa apa-apa. Buat malu saja. Kenapa tertawa? Aku tertawa karena kamu bodoh dan buta. Aku tertawa karena kamu nggak malu sombong diri. Jadi apa maksudmu? Kamu mau pamer ditunjuk sama aku. Juga bilang kalau aku kasih kontrak 1,4 triliun. Tapi aku nggak pernah ketemu kamu selain hari ini. Jadi maksudmu, kamu itu tokoh legenda, putra ketiga keluarga Cecilia? Luar biasa, luar biasa. Pak Yanto, sepertinya sia-sia aku di sini.
Ternyata putra ketiga Juan Cecilia ada di sini. Sepertinya keluarga Sudrajat sudah tidak membutuhkan kontrak ini. Keterlaluan. Juan Cecilia, si tokoh legenda putra ketiga. Kamu kira bisa tiru dia? Ngawal, usir dia. Keluarga Cecilia dari ibu kota datang. Keluarga Cecilia dari ibu kota. Kasih hadiah untuk keluarga Sudrajat. Gagang kaca Kaisar Hijau. Sekotak Deondrobium asli. Apartemen kelas 1 di Tanba. Mobil Maybach. 50 emas batang. 140 miliar uang. Semua hadiah itu benar untuk keluarga Sudrajat? Keluarga Cecilia ucapkan semoga panjang umur. Keluarga Cecilia di ibu kota. Hadiahku sudah datang. Hadiahmu? Ya, ini semua hadiah yang sudah aku siapkan. Aku pernah bilang ya Sika, malam ini akan kubuat keluarga Sudrajat bangga. Dan inilah dia. Pak Yanto, apakah Anda suka dengan hadiahnya? Konyol, hadiah ini dikasih keluarga Cecilia di ibu kota. Nggak ada urusannya sama kamu. Nggak ada urusannya sama aku. Iya, kalau kamu bisa kasih hadiah ini, untuk apa tinggal di keluarga kami 5 tahun? Sejak awal, kamu itu cuma seonggok sampah. Terus hadiah itu? Tentu saja karena Pak Cliff. Di pesta ini cuma Pak Cliff yang dekat dengan keluarga Cecilia. Bahkan didukung Pak Juan putra ketiga. Dan kamu Calvin cuma mau numpang pujian. Kamu pikir aku bisa akui itu karena nama kalian terdengar mirip? Johan, betul sekali. Pak Cliff berniat baik. Ya, niatnya memang baik. Dan ucapannya masuk akal. Pak Yanto, Anda benar-benar membuka mataku malam ini. Calvin, apa maksudmu? Minta maaf sama kakek. Sudah jelas Pak Yanto lah yang salah dan kamu. Jessica, apa kamu harus seperti ini? Apa kita nggak bisa benar-benar ngomong baik-baik lagi? Terus kamu Berapa lama mau kacaukan? kacaukan apa? Kamu pura-pura jadi putra ketiga keluarga Cecilia. Dan kamu bilang hadiah Cliff itu hadiahmu. Apa kamu tidak sadar posisimu? Aku nggak sadar posisi. Bukannya aku sudah bilang, jangan buat malu keluarga di pesta. Tapi apa? Kamu gak hargai orang-orang. Aku kasih kamu kesempatan. Kenapa terus buat aku merasa kecewa lagi? Aku gak akan percaya kamu lagi. Ayo, kita cerai. Apa selanjutnya? Presdir, saya temukan informasi pria itu. Ini rinciannya, namanya Calvin Cecilia. Bekerja sebagai kurir menantu keluarga Sudrajat di Sakura. Tapi sikap mereka kasar pada Calvin. Mereka anggap dia aib, dia dibenci. Keluarga Sudrajat semuanya? Sudah buta. Martin, Baik, siapkan kontrak pemindahan 30% saham Jafar. Hana, gunakan nama Jafar untuk akses ke gerbang ibu kota. Lalu siapkan mobil dan ikut aku ke keluarga Sudrajat sebagai pimpinan grup Jafar. Ketua komunitas Sakura. Baik, Presiden. Presdir. Cerai? Ya, aku mau cerai. Sudah 5 tahun, Calvin. Entah itu aku atau keluarga Sudrajat. Kami sudah masuk komunitas Sakura. Cuma kamu yang tetap sama. Kamu tidak bisa lakukan apapun. Kamu tidak menarik tapi sombong. Beban keluarga Sudrajat. Kamu buat kami malu. Ternyata begitu. Bertahun-tahun di matamu, ternyata aku seperti itu. Dia benar, tanpa kamu, keluarga kami bisa lebih hebat. Salah. Aku yang bantu keluarga Sudrajat selama 5 tahun sampai seperti ini. Setan, kami begini karena bantuanmu selama 5 tahun. Calvin, kamu gak punya hak. Bicarakan keluargaku. Selama 5 tahun, keluargaku menampung kamu. Kamu bukan apa-apa tanpa kami. Petinggi Sakura pasti remehkan kamu. Apa kamu tidak mengerti juga? Kamu dan keluargamu yang tidak mengerti. Grup Jafar Sakura sudah datang. Kalau keluarga Sudrajat tolak kamu, itu karena mereka buta. Grup Jafar rela tawarkan 30% saham kami dan Villa Tirta di ibu kota untuk Pak Calvin sebagai undangan. Apa? Lelucon apa ini? 30% saham grup Jafar, nilainya triliunan. Apartemen Tirta, salah satu yang termasuk kelas atas di Sakura. Ini. Presdir Wendy, sepertinya Anda salah paham. Malam ini Anda datang cuma untuk bocah bajingan. Pak Yanto, jaga mulutmu. Kalau dia bajingan, keluarga Sudrajat juga bukan apa-apa. Presiden Wendy, kasih tahu kalau kami singgung Anda. Gak perlu jadikan dia alasan. Pasti ada salah paham. Keluarga Sudrajat gak punya kuasa.
bahkan 10 tahun lagi tetap nggak bisa tumbuh karena tekanan kami. Malam ini, aku datang demi dia. Jangan bicara begitu. Keluarga Sudrajat itu mitra terpenting grup Yoshi. Apalagi kami terima hadiah dari mereka. Kami sudah gabung ke Sakura, jadi nggak akan lakukan apapun pada Jafar. Tapi dia yang cuma numpang. Gak pantas kalau cari masalah keluarga Cecilia. Semua petinggi di sini sudah lihat sendiri. Kalau Jafar mau lindungi dia, kamu hancurkan diri sendiri. Benarkah? Kalau gitu, Jafar ucapkan terima kasih banyak. Calvin, kamu berhutang sama keluarga Sudrajat. Tapi di pesta malam ini, kamu kerja sama dengan pihak luar untuk tekan kami. Sia-sia saja pernikahan 5 tahunmu. Ini caramu balas budi. Barusan dia bilang semua milik keluarga Sudrajat itu karena bantuannya. Bantuan dia? Kenapa kekayaan keluarga Sudrajat? Karena bantuan dia. Jadi ini wajah asli keluarga kalian setelah masuk kalangan atas. Calvin, kamu singgung keluarga Cecilia. Aku singgung mereka. Ya, demi hubungan kita. Aku bisa maafkan karena hina keluarga Cecilia dan grup Yoshi. Aku cuma mau dia dan yang lain keluar dari sini. Dan kamu keluar dari keluarga Sudrajat. Aku dan keluarga Sudrajat tidak butuh orang yang tidak berguna, jahat, egois, dan busuk sepertimu, Bu Jessica. Nggak berguna, jahat, egois, busuk. Semua yang kulakukan cuma jadi masalah buat kamu. Seperti itukah aku di matamu? Inikah keluarga yang aku bantu selama 5 tahun? Cukup, Calvin. Keluarga Sudrajat tampung kamu 5 tahun, kamu tidak ada hak untuk mengeluh. Oke. Kalau kamu dan keluargamu berpikir semua yang kalian punya hari ini gak ada urusannya sama aku dan kamu mau aku pergi, aku akan ambil lagi semuanya. Biar kalian puas. Maxim, pergi ke Sakura dalam 3 menit. Batalkan kontrak, bawa semua hadiah, dan batalkan semua hak keluarga Sudrajat. Inilah posisiku. Aku harap semua keluarga Sudrajat ingat dengan semua yang terjadi hari ini. Jangan menyesal nanti. Menyesal? Hah, hal yang paling aku sesali itu nggak hentikan nenek bawa penumpang seperti kamu ke dalam keluarga Sudrajat. Sia-siakan 5 tahun, Jessica. 5 tahun yang lalu, keluarga Sudrajat bangkrut dan kalian hampir diusir dari grup keluarga. Cuma Jessica yang baru lulus dengan rela ambil tanggung jawab keluarga. Saat itu, dia hadapi kesulitan, sangat kasihan. Aku yang berdiri di sisinya, bantu dia lewati semua itu. Berhenti pura-pura. Kamu cuma lakukan pekerjaan rumah tangga, selain itu kamu bisa apa? Kamu pikir keluarga Sudrajat nggak bisa cari pelayan lain? Calvin, harus sekeras itukah usahamu untuk punya harga diri palsu? Sayangnya, kamu diusir dari keluargaku malam ini. Gak peduli omonganmu, kamu tetap saja tunawisma. Hari ini, aku dan keluarga Sudrajat jadi orang asing. Kurang ajar. Pak Yanto, Calvin, kamu gak masuk akal. Jessica masih mau memaafkan kamu, meski kamu kacaukan semuanya. Dia lindungi dan biarkan kamu pergi. Tapi kamu gak menyesal. Pantas saja Jessica sangat kecewa. Itu yang jadi masalahnya. Bukan bagianmu. Ragukan kemampuan Pak Calvin dan juga keluarga Sudrajat, gak perlu pedulikan keselamatannya. Ada aku di sini. Malam ini, Jafar dari Sakura akan dukung sepenuhnya Pak Calvin. Akan dukung sepenuhnya Pak Calvin. Calvin, aku tahu semua yang kamu lakukan untuk tunjukkan harga dirimu. Tapi harga dirimu itu sama sekali tidak nyata. Dan kamu yang sekarang ini cuma pecundang. Kepura-puraanmu cuma buat kamu terlihat begitu konyol dan semakin rendah di mataku. kamu salah Jessica. Kamu gak bisa lihat kemampuanku. Semua yang kamu tahu tentang aku cuma dari penglihatanmu saja. Kamu gak kenali aku. Kamu gak sadar sudah jadi apa yang paling kamu benci. Cukup Calvin. Sebagai pria, kamu gak tahu maunya Jessica dan kamu gak bisa kasih itu. Sebagai menantu, kamu gak bisa bantu. Malah bikin masalah. Orang sepertimu permalukan grup Yoshi saja. Pak Yanto, Kalau sudah seperti ini, putuskan saja semua hubungan dengannya. Kakek, Pak Cliff benar. Bajingan ini cari mati, terus singgung grup Yoshi. Dia punya motif tersembunyi. Gak mau lihat keluarga Sudrajat bahagia, mau kacaukan kontrak dengan grup Yoshi, dan celakai keluarga Sudrajat. Bajingan, mulai sekarang aku kepala keluarga Sudrajat umumkan Calvin sebagai menantu yang dibuang di Sakura. Setelah ini dia akan diusir dan kita tidak ada hubungan lagi.
CEO Grup Yoshi, Maxim di sini. Presdir Maxim, Pimpinan grup Yosi di sini. kenapa orang penting sepertinya datang langsung ketemu keluarga Sudrajat? Apa mungkin karena dia? Oke, jangan takut. Semuanya tahu alasan Sudrajat bisa masuk kalangan atas karena latar belakang kita. Dan Jessica yang sangat hebat. Kalau dia mampu panggil Pak Maxim ke sini cuma dengan telepon, kita anggap dia Juan. Tapi kalau dia memang Juan, di luar potensi keluarga Sudrajat dan kemampuan Jessica, dengan dukungan dia saja selama 5 tahun bisa jadi bangsawan tertinggi, itu tidak masuk akal. Perlu waktu selama ini bergabung dengan dunia kalangan atas, kan? Nggak masuk akal. Benar, Juan Cecilia bisa dirikan seluruh grup Yoshi sendirian. Tapi dia bilang 5 tahun, selalu lindungi keluarga Sudrajat. Jadi kenapa mereka bukan bangsawan kelas atas? Kalau benar apa yang kamu bilang, maksudmu itu keluarga Sudrajat nggak berguna dan nggak bisa apa-apa. Dalam waktu 5 tahun, keluarga Sudrajat nggak lakukan apapun selain kemampuan semakin sombong. Nggak berlebihan kalau aku sebut kalian tidak berguna. Untuk asal-usulku, tunggu saja Maxim datang. Biar dia yang kasih tahu. Kamu minta Presdir Maxim? Kamu benar-benar anggap dirimu Juan Cecilia ya? Berhenti berhayal, Calvin. Presdir Maxim kesini karena Pak Cliff yang ditunjuk oleh Juan. Tempat posisi di grup Yoshi. Gak ada urusannya sama kamu, Calvin. Oke, malam ini Pak Cliff wakili grup Yoshi. Bawakan kita kontrak. Dia juga kasih hadiah besar untuk kita, keluarga Sudrajat, buat langkah besar karena kedatangan Presdir Maxim. Kita bisa naik lebih tinggi lagi. Luar biasa. Pak Cliff, benar-benar orang hebat yang ketemu satu kali seumur hidup. Pak Yanto, terlalu memujiku. Keluarga Sudrajat punya banyak warisan. Jessica sangat berbakat, jadi dia pantas dilirik grup Yoshi. Aku cuma ikuti yang lainnya. Jessica masih muda, tapi grup Yoshi istimewakan dia. Keren sekali, benar kan? Kalau gitu, keluarga Sudrajat bisa lewati Sakura dan kasih dampak yang besar. Baiklah, ayo bersulang buat keluarga Sudrajat. Kami tunggu bantuan selanjutnya. Pak Yanto dan istri bersulang. Bersulang. Calvin, coba lihat. Pencapaian yang diraih oleh keluarga Sudrajat semuanya adalah berkat kemampuan kami. Cuma ini cara agar kami dikenal. Presiden Wendy, sejauh ini posisi keluarga Sudrajat jauh di bawah grup Jafar. Tapi nanti keluarga Sudrajat akan mencapai kekuasaan yang tinggi. Akan keluarga Sudrajat ingat kejadian malam ini. Terus kenapa kalau ingat? Tanpa grup Yoshi, grup Jafar akan tetap sama. Grup Jafar punya Pak Cliff. Dan keluarga Sudrajat, kalau saat ini sudah mengusir dia, lalu bagaimana nasib keluarga Sudrajat tanpa grup Yoshi nanti? Tanpa dia, kami masih punya Pak Cliff dan juga Jessica. Mereka berdua bisa buat kami jadi jauh lebih sukses. Sukses? Keluarga kalian itu tidak ditakdirkan untuk makmur. Kamu? Cukup, pengawal. Usir orang gila ini dari sini. Jangan biarkan dia kotori mata Presdir Maxim. Berhenti. Hebat sekali, keluarga Sudrajat. Hebat sekali, keluarga Sudrajat. Presdir Maxim tiba, ayo sambut. Presiden Wendy, CEO grup Yoshi sudah di sini. Apa kita tetap dukung dia? Kalau sampai terpengaruhi dia, semua kerja keras Anda cukup. Malam ini gak ada yang lebih penting dari dia. Tapi Anda, Cukup. Selamat datang, Pak Maxim. Sebuah kehormatan bagi kami karena kedatangan Anda di sini. Keluarga Sudrajat tidak akan pernah mencoba untuk mengecewakan Anda. Kita akan lihat nanti. Benar, seperti yang Anda tahu, Jessica sangat hebat dan kemampuannya luar biasa. Dia si jenius di dunia bisnis, Sakura. Dia tanggung beban dan pimpin keluarga sendirian ke posisi lebih tinggi. Dia akan terus pimpin keluarga Sudrajat jadi mitra bisnis grup Yoshi yang hebat. Kemampuan dan bakat yang hebat, semua milik keluarga kalian. Itu karena relasi. Anda benar. Tanpa Pak Cliff, kami nggak mungkin akan sukses, kan? Pak Cliff? Anda pasti kenal dekat sama Pak Cliff, kan? Aku mengerti. Pak Cliff itu adalah senior grup Yoshi yang telah ditunjuk langsung oleh Pak Juan. Juan tunjuk dia. Siapa dia? Sampai dikenal oleh Pak Juan. Kamu, maksudmu? Minggir!
Saya ucapkan salam. Hormat Pak Juan. Hormat Pak Juan. Berdiri. Juan. Mana mungkin? Dia Juan. Ternyata legenda yang disebut orang-orang putra ketiga keluarga Sisilia, Juan Sisilia, itu dia. Pak Maxim, kamu tidak salah. Dia menantu keluarga Sudrajat. Gimana bisa? Yanto Sudrajat, identitas Pak Juan. Gak pantas kamu tanyakan. Saya... Keluargamu benar-benar buta. Tanpa bantuan Juan, kamu pasti sudah diusir dari keluarga Sakura sejak lama. Menurutmu gimana kamu bisa di posisi ini? Bahkan pesta ini disiapkan oleh Pak Juan sebelumnya. Kalau tidak, Mana bisa undang banyak tamu. kamu pikir keluarga Sudrajat Cukup pantas, ha? Kakek, Pak Maxim, bertahun-tahun keluarga kami bergantung pada pimpinan Yesika. Tamu kehormatan malam ini bukannya Pak Sejak Cliff. awal keluarga Sudrajat ada di bawah. Jessica itu tidak berbakat dan juga tidak akan mampu. Jadi mana mungkin dia bisa pimpin keluarga Sudrajat untuk naik ke kalangan atas. Semua keluarga di Sakura bergantung pada aset bertahun-tahun dari setiap generasi untuk masuk ke kalangan atas. Apa sih sebenarnya yang bisa membuatmu yakin kalau Jessica saja bisa bantu keluargamu untuk setara sama keluarga kaya lainnya? Kamu itu terlalu Berlebihan dalam menilai dia. Tapi, kalau kamu yakin bisa berdiri sendiri dan bergabung sama kalangan atas, maka aku akan kasih kesempatan untuk kamu buktikan diri. Jadi mulai malam ini, kerjasama antara grup Yoshi dan keluarga Sudrajat Berhenti. kontraknya dibatalkan. Dan semua bantuan tersembunyi 5 tahun buat keluarga Sudrajat dari grup Yoshi dihentikan. Nggak mungkin keluarga Sudrajat akan hancur. Tolong jangan lakukan itu. Pak Maxim, apa yang terjadi malam ini? Cuma salah paham. Salah paham. Ya, salah paham. Katakan sesuatu, Yesika, atau keluarga Sudrajat hancur. Apa kamu benar Juan? Apa itu penting? Penting. Kalau kamu bilang jelas, Identitasmu itu ternyata Juan Sisilia. keluarga Sudrajat gak bakal rendahin kamu. Aku juga. Kamu akan percaya omonganku, Jessica? Kalaupun aku bilang, Emangnya keluargamu akan percaya? aku bilang aku bisa bantu masalahmu. Apa kamu percaya? Aku bilang malam ini akan buat keluargamu bangga. Apa kamu percaya? Aku bilang sudah bantu 5 tahun sampai kalian sukses. Apa kamu percaya? Waktu aku bilang Cliff adalah pembohong dan kamu nggak bisa tebak siapa aku. Apa kamu percaya? Apa kamu percaya? Jessica, kamu itu nggak pernah percaya. Matamu itu cuma lihat satu sisi saja. Nggak peduli aku bilang apa. Nggak akan bisa mengubah apapun. Nggak peduli. Kebenarannya seperti apapun. Kamu selalu curiga seperti ini. Memangnya apa hakmu? Selalu saja mengungkit kesalahanku. Tidak seperti itu. Aku cuma mau. Mau kekuasaan, status yang tinggi, mau keluarga Sudrajat jadi terkenal. Dan kamu juga mau Dikagumi semua orang. Ini semua yang keluargamu mau, kan? Tapi kamu itu nggak tahu kan? Kalau bagiku, ini cuma hal yang sangat sepele Dan membosankan. semuanya sudah sangat jelas. Jadi nggak ada lagi yang perlu dikatakan lagi. Jaga diri baik-baik. Jangan gitu, Calvin. Bagaimanapun juga, kamu menantu keluarga Sudrajat. Katakan saja semua tentang pikiranmu. Menantu, coba bilang lagi. Kamu bilang tanpa aku, keluargamu bisa jadi lebih kaya. Kamu bilang tanpa aku, Jessica akan lebih sukses dan gak akan dikekang. Sekarang, Aku kabulkan maumu. Aku cuma bercanda. Cuma bercanda, tidak serius. Calvin, gimana pun, 5 tahun kita hidup bersama. Setelah Bibi meninggal, kamu tahu jelas gimana keluarga memperlakukan aku. Aku sudah selesai balas hutang budi ke kalian. Jadi ingatlah, kalau malam ini Anda telah mengusir aku dari keluarga Sudrajat, aku hargai keputusanmu. setelah malam ini, aku Calvin putus hubungan
dengan Sudrajat dari Sakura. Maxim, ayo pergi. Iya. Jangan pergi. Jangan pergi. Tolong jangan pergi. Calvin. Aku tidak sangka menantu keluarga Sudrajat ternyata itu tokoh legenda. Sungguh keluarga bodoh. Keluarga Sudrajat sudah tamat. Mereka nggak berguna. Nggak berguna. Sungguh tidak berguna. Mereka itu semuanya nggak berguna. Masa depan keluarga Sudrajat tidak bakal di posisi tinggi. Jafar akan ingat ini. Aku tunggu waktunya tiba. Kalian memang buta. Faktanya di Batu Juan 5 tahun, tapi baru bisa masuk kalangan atas. Memang tidak berguna. Keluarga Sudrajat, kita semua sudah sia-siakan kesempatan besar ini. Lihat apa? Apa yang kamu lakukan? Siapa? Diam. Itu kamu. Kamu sudah hancurkan keluarga Sudrajat. Pak Yanto. Apa kamu benar-benar pikir kalau orang gak guna itu Juan Cecilia? 3 menit yang lalu, aku dapat kabar kalau Juan dan Pak Maxim sedang di perjalanan ke ibu kota. Ayahku dan juga keluarga besar akan menyambut mereka semua. Apa katamu? Juan, barusan ada kabar dari Etokia. Kalau Bolinda sudah kembali. Sudah pulang ya? Dia buat kehebohan. Nanti malam dia sampai. Aku rasa dia akan lakukan apapun buat ketemu kamu. Jadi, dia tahu aku di Sakura. Aku sudah cegah berita di Sakura agar gak keluar. Aku undang keluarga bangsawan dan ibu kota untuk rayakan kepulanganmu sebagai pengalihan. Tapi ini cuma sementara. Aku rasa kalau Bolinda masih gak bisa ketemu kamu dalam waktu tertentu, dia pasti akan ke Sakura untuk jalankan rencana awal. Lakukan yang kita bisa. Kalau wanita itu masih saja keras kepala, maka kamu gak akan mungkin bisa hentikan dia. Masih ada satu hal lagi. Katakan, Presdir Grup Jafar yang membela kamu malam ini, asalnya itu bukan dari Sakura. Dia dari Heju, dia Wendy. Dia adalah anak pertama dari keluarga Johnson yang ada di Heju. Wendy Johnson. Johnson? Dari Heju? Pak Juan dan Pak Maxim di perjalanan ke ibu kota. Ayahku bisa buktikan dan dia nggak mungkin bohong. Kalau gitu Calvin cuman bajingan penipu yang cari masalah. Betul, Presdir Maxim itu juga seorang penipu. Calvin jelas bukan Juan Cecilia. Malam ini, semua keluarga terkenal sekarang kumpul di sini. Apa Calvin terlalu berani untuk mengakui diri sebagai Juan? Di depan semuanya, kalau berita ini sampai keluar, dia adalah masalah. Sekarang aku mau tanya, apa kamu pernah bertemu Juan atau Presdir Maxim? Jelas saja belum pernah. Kalau Pak Yanto? Keluargaku cuman bagian dari Sakura. Kita sama sekali gak ada untuk ketemu dengan mereka. Ya, keluarga Sudrajat seperti itu. Semua orang yang ada di sini juga sama. Calvin memanfaatkan situasi ini karena di sini gak ada yang pernah ketemu Juan. Jadi dia bisa buat kekacauan. Sementara aku ditunjuk langsung oleh Juan. Jadi kalau Juan memang muncul, aku pasti bakal kenal sama dia. Jadi dia itu pura-pura di sini barusan. Tepat sekali. Pagi ini dia dipermalukan di hotel. Dia dendam ke aku dan Jessica. Jadi dia mau kembalikan harga dirinya di sini. Tapi aku nggak sangka kalau Pak Yanto malah sampai usir dia dari keluargamu. Pasti sulit cari tempat berteduh terus-menerus dan pura-pura jadi Juan dengan kerjasama dengan orang luar buat rebut hadiah keluarga Sudrajat dari keluarga Cecilia. Karena setauku, hadiah ini cukup untuk dia bisa bertahan hidup. Bajingan. Berani sekali dia telah menipu kita. Hadiah itu bernilai miliaran. Apa Calvin benar mau lakukan itu? Kak, apa ini waktu untuk pikirkan cinta lamamu sama pria yang gak berguna? Jessica, coba pikirkan. Bertahun-tahun dia yang halangin kamu. Dan hari ini, dia malah mempermalukan kamu di depan orang-orang. Gimana bisa pria kayak gitu dicintai? Tidak tahu terima kasih. Kita tampung dia 5 tahun. Ternyata cuma buat dibodohi saja. Gak bisa dibiarkan. Dia harus segera dikasih pelajaran. Aku setuju. Sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkan nama baik keluarga Sudrajat. Karena kalau sampai rumor ini tersebar, kita hanya akan jadi bahan lelucon. Betul, kakek. Pak Cliff, kontrak 2,8 triliun sebelumnya. Tenang saja, Pak Yanto.
Meski kontrak sudah dibatalkan, keluarga Sudrajat tetap adalah mitra dari grup Yoshi. Dan dalam beberapa hari, grup Yoshi dan juga 4 presidir asosiasi dagang akan kembali adakan rapat investor. Jadi nanti akan aku bawa lagi kontraknya. Lalu, keluarga Sudrajat akan dikenal di Cemara dan kembali ke masa kejayaannya. Terima kasih Pak Cliff. Sama-sama, Pak Yanto. Kontrak ini dimenangkan karena kemampuan Jessica. Jessica, kamu jangan pikirkan ucapan Calvin barusan. Dia itu cuma badut, jadi dia bilang itu sama kamu. Tenang saja, kamu masih punya aku. Masa depanmu pasti cerah. Iya. Perwakilan 4 presidir Asosiasi Dagang akan datang ke Sakura besok ke Hotel Yuma. Ikut sama aku, karena mulai sekarang kita akan bisa mulai bangun relasi dulu. Cuma Pak Cliff yang percaya kemampuan Jessica dan selalu bantu dia. Kamu yang harusnya masuk keluarga kami dan ada di sisi Jessica. Jessica, cepat kamu terima dia. Ya, Calvin. Suatu hari, aku akan membawa keluarga Sudrajat ke puncak. Dan kamu cuma bisa berbohong di bawah, tanpa bisa berdiri di sisiku. Juan, Jafar masih kirimkan persetujuan pemindahan saham dari kartu akses apartemen Tirta. Coba kau lihat. Kembalikan. Aku nggak butuh. Ayo duduk. Ya. Menurut penyelidikan, Wendy presidir grup Jafar. Dia memang adalah benar-benar putri dari Ibu Lin. Tapi Bu Lin meninggal 3 tahun yang lalu. Ini pasti berhubungan sama keributan keluarga Johnson. Pantas. Aku sulit pahami posisi Bu Wendy di keluarga Johnson. Itu alasannya dia datang sendirian ke Sakura dan sampai habiskan waktu 5 tahun pimpin grup Jafar untuk ke puncak dunia bisnis Sakura. Sejujurnya, dia lebih hebat dari Jessica. Kemampuan Wendy luar biasa. Dia bisa pakai kekuatannya sendiri bersaing dengan Johnson. Dan dia juga mewarisi banyak hal dari apa yang dimiliki oleh Bu Lin. Tapi, keluarga Johnson sudah berdiri sejak lama dengan akar yang sangat kuat. Jadi meski Jafar sedang berada di atas puncak, mereka masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Johnson. Tapi Jafar baru saja didirikan 5 tahun yang lalu. Kalau ingatanku benar, dalam beberapa hari akan ada rapat investor kan? Ya, aku sudah batalkan semua kontrak grup Yoshi dan Jessica. Kesepakatan juga batal. Tujuan rapat kali ini adalah untuk mencari mitra yang hebat. Tolong jaga baik-baik Jafar. Dimanapun juga, dia adalah putri dari Bu Lin. Tanpa dia, nggak akan ada Juan Cecilia sekarang. Aku mengerti. Apalagi 4 presidir asosiasi dagang Heju sudah ditunjuk Charlie, ketua bisnis Sakura sebagai perwakilan, dan undang kita datang ke Hotel Yuma. Apa harus aku tolak? Undang aku ke Hotel Yuma. Biarkan dia masuk. Halo Pak Juan, halo Pak Maxim. Langsung saja ke intinya. Ketua dari 4 presidir asosiasi dagang akan datang malam ini ke Sakura. Mereka siapkan rapat investasi terbaik setelah grup Yoshi bergabung. Para pemimpin asosiasi dagang mau bertemu Anda sekali saja. Ini undangannya. Saya sudah pesankan kamar yang tertinggi dan juga yang terbaik yang ada di Hotel Yuma. Saya berharap Anda bisa hadir. Oke, terima kasih sudah terima undangan, Pak Juan. Sebuah kehormatan bagi saya. Mohon hubungi Charlie saat Anda sampai di Hotel Yuma. Dia pasti sambut Anda dengan hangat. Terima kasih. Presiden Wendy, mengenai persetujuan pemindahan saham dan kartu akses apartemen Tirta dikirim kembali. Tidak apa-apa. Buat dia barang itu nggak ada harganya. Bagaimana kalau misalnya dia terus saja menolak niat baik kita? Apa maksudmu? Dia kan Juan si kaya. Kalau kita dapat perhatiannya, kita bisa jadi kaya dadakan. Janji 5 tahun kita pada Johnson akan berakhir. Menurutmu, sekarang kita harus apa? Supaya terima perhatian dan bantuannya. Jadi menurutmu, sekarang kita harus apa? Supaya terima perhatian dan bantuannya. Dia Juan Cecilia, berkuasa dan mempunyai status yang tinggi. Lihat Jafar secara keseluruhan. Apa ada yang pantas? Tarik perhatiannya. Kita punya potensi Jafar dan kemampuan Anda. Sebanyak apa potensi Jafar, kita masih di bawah grup Yoshi. Tidak pantas untuk bandingkan kemampuanku dan dia. Meski sulit diterima, tapi hal ini bagi Juan, semua yang kubanggakan gak ada harganya. Jadi kita akan diam saja? Tentu tidak. Saat ada kesempatan, tidak bisa kita sia-siakan. Mungkin kali ini kita harus ganti cara, baru buat menyerang. Masuk. Lama nggak jumpa, tunanganku. Sudah lama, Pak Samuel. Terdengar asing kamu panggil aku gitu.
kita harus panggil dengan lebih intim. Ini kalau semua pacarmu dengar ini, mereka pasti nggak akan suka. Dan juga mengenai acara pertunangan kita, belum tentu terjadi. Semua wanita itu cuma mainan saja. Mana bisa dibandingkan dengan wanita terhebat di bisnis Sakura, mutiara termahal Haiju dari keluarga Johnson. Kalau kita bicara soal pertunangan, apa kamu nggak pikir pria yang dibuang keluarga Sudrajat dan pura-pura jadi Juan Cecilia bisa hentikan pertunangan dua keluarga kan? Katanya semalam, Keluarga Sudrajat sudah buang menantunya karena buat keributan di pesta ulang tahun. Dia juga pura-pura jadi Juan Cecilia di depan semua orang. Apa kamu juga ada di sana? kamu ini terlalu peduli, Pak Samuel. Itu salahmu bertindak konyol. Semua orang tahu kalau Juan tidak akan pernah muncul. Dan di jamuan itu, kamu mencoba ambil kesempatan untuk jerat menantu keluarga Sudrajat yang pura-pura jadi Juan dan menekan keluarga Kim. Tapi kamu juga nggak sadar kan kalau Juan yang asli muncul di ibu kota semalam. Dia juga bahkan menghadiri pesta dengan keluarga. Dia penipu. Kamu tinggalkan Haiju demi kabur dari keluargamu dan buktikan dirimu dengan kemampuanmu. Mana bisa bersaing dengan Johnson. Jafar bisa berkembang sampai sekarang. Sudah jadi bukti kamu cukup mampu. Aku yakin suatu hari nanti kamu bisa buat keajaiban. Tapi waktu 5 tahun sudah sampai batasnya. Kamu gak akan punya banyak waktu lagi. Kamu gak akan bisa tolak pertunangan ini. Johnson gak akan bisa selamatkan kamu. Jafar juga gak bisa. Apalagi kalau menantu buangan itu. Ternyata kamu ini yakin sekali, Pak Samuel. Tentu saja, saat ini keluargaku lebih kuat dari keluargamu. Keluargamu harus hormat ketemu aku. Kamu juga harusnya begitu. Sudahlah, terima saja jadi tunanganku. Aku dan kamu sama-sama akan mendapatkan untung. Aku bisa kasih Johnson apapun yang mereka mau. Johnson tidak seperti Kim, tidak perlu buktikan diri pada keluarga Cecilia ibu kota. Jafar itu adalah milikku. Keluarga Johnson juga merupakan milikku sendiri. Tapi kamu gak punya waktu lagi. Wendy, inilah takdirmu. Calvin si menantu terbuang yang bantu kamu kan? Badut sepertinya cukup satu kata dariku. Bisa menghabisinya. Daripada bergantung sama pria itu, kamu bisa lembut sama aku. Pikirkan baik-baik. Presiden Wendy, Calvin telah berbohong soal dia itu Juan. Samuel gak punya alasan bohong soal ini. Kita harus apa? Aku harus ketemu Calvin. Kalau bisa, aku mau dia gabung ke Jafar dan menjadi pria pilihanku. Setelah itu, aku kembali ke Johnson sama dia. Bu, Anda sedang sadar bicara apa? Dia itu cuma menantu terbuang, bukan Juan yang sebenarnya. Itu kenapa aku butuh dia. Dia itu orang yang berani dan bijak. Sedangkan Jafar bisa digunakan sebagai jangkarnya. Pria yang sama sekali tidak mempunyai nama dan cuma bisa menjadi seorang pengecut. Itu tidak berguna. Tapi pura-pura jadi Juan bukan masalah sepele. Siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi nanti? Tidak ada masalah lebih besar dibanding menikahi keluarga Kim. Cuma menjadi mainan Samuel. Dan lihat bagaimana kerja keras ibuku berubah menjadi hadiah pernikahan. Ada yang lebih buruk dibandingkan hadapi masalah dengan Calvin. Meski harus mati sekalipun, aku tidak rugi. Masih bisa nikmati diri sendiri. 4 presidir asosiasi dagang akan berkumpul di Hotel Yuma. Jadi Hotel Yuma tidak akan terima orang dari luar demi mencegah penyusup masuk dan membuat masalah. Jangan khawatir Pak, Anda adalah tamu bawaan Pak Cliff, jadi pengecualian. Maksudnya kita nggak perlu kaku akan aturan. Tunggulah sebentar, Pak Cliff akan kesini. Terima kasih Pak Fendi. Pak Cliff memang orang penting. Kakak, menurutku kamu sudah saja putuskan hubungan dengan si badut itu. Kenapa nggak kasih Pak Cliff kesempatan? Benar, Jessica, Cliff bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. dia nggak cuma bantu kamu, tapi keluarga kita juga. Tidak seperti pria, Si parasit itu yang tipu kita. cukup Bu, ini bukan waktunya bicarakan itu. Calvin, Jadi rupanya kamu masih belum kabur ya? berhenti. Kamu mau ngomong apa, ha? Kamu masih punya muka, ha? Datang ke sini dengan berani? Emangnya kenapa? Ini kan Hotel Yuma. Kenapa juga aku nggak boleh datang ke sini? Berhentilah pura-pura. Ayolah, jujur saja. Berita kamu pura-pura untuk jadi Juan dan curi hadiah kami itu sudah tersebar. Jadi aku sarankan, pintarlah sedikit. Ayo kembalikan hadiah-hadiah itu kepada kami. Atau akan kupastikan habis kamu malam ini. Bahkan 4 presidir asosiasi dagang akan ketemu tokoh penting. Jadi kita nggak punya waktu untukmu untuk ambil kesempatan ini.
tokoh penting? Ya, bahkan 4 presidir asosiasi dagang siapkan upacara ketika bertemu. 4 presidir asosiasi dagang siapkan upacara? Ya. Apa mungkin? Nah, itu juga bukan urusanmu. Hah, masuk sana. Iya. Aku pura-pura jadi Juan dan aku mencuri hadiah Sudrajat. Tepat. Kupikir masa depanmu cukup cerah, tapi ternyata kamu bukan cuma beban, tapi juga nggak tahu terima kasih. Kamu hidup di keluarga Sudrajat, habiskan uang, dan berani menyamar jadi Juan untuk rusak reputasi kami. Dan curi hadiah. Bajingan. Apa kamu sadar diri? Lepaskan tangan kotormu. Aku ambil lagi hadiah itu karena keluargamu nggak pantas. Soal identitasku, kenapa kalian tidak percaya kalau aku adalah Juan? Kamu masih pura-pura? Tapi coba lihat apa tampilanmu. Mirip Juan Sicilia? Kamu pikir pantas? Ibu, kau nggak perlu buat marah-marah sama orang sepertinya. Biar aku kasih tahu ya, kalau semua trikmu itu sudah terbongkar oleh Pak Cliff semalam. Juan sebenarnya ada di ibu kota sekarang. Gak ada sangkut pautnya sama kamu. Pak Cliff? Cliff Salim? Ya, Pak Cliff. Karyawan grup Yosi yang ditunjuk oleh Juan. Kamu bukan Juan. Orang bisa tahu dengan lihat. Sejak kapan aku jadi Juan dan perlu konfirmasi dari seorang Cliff? Dan juga, apa hak dia untuk membuktikan identitasku? Kamu masih pura-pura? Calvin, aku kasih tahu ya, pura-pura jadi Juan dan mengambil hadiah Sudrajat sudah cukup buat kamu mati berulang-ulang kali. Karena sudah seperti ini, kamu tahu apa yang terjadi kalau kita kasih tahu Cecilia dan juga Juan. Kamu dan Presidir Maxim Palsumo itu gak mungkin punya kesempatan hidup. Gini saja, aku sarankan kamu kasih tahu semua pada Juan dan Cecilia secepatnya. Dan lihat apa yang akan terjadi. Kamu sudahlah berhenti pamer di sini. Simpan tenagamu dan pikirkan cara selamatkan Sudrajat tanpa bantuan grup Yoshi. Dalam 7 hari, keluarga Sudrajat pasti akan binasa. Dan saat itu, kejayaan yang sudah kalian bangun selama 5 tahun sudah pasti akan hilang. Ibu dengar dia kan? Dia bilang dalam 7 hari Sudrajat akan hancur dan hilang dalam semalam. Mimpi sekali. Keluarga aku masih stabil. Apa yang bisa buat kami musnah? Kata-katamu. Itu benar. Akan kuhancurkan keluarga Sudrajat. Apa ucapanku saja sudah cukup? Membohong gak tahu malu. Aku kasih tahu ya, malam ini Ketua 4 Presidir Asosiasi Dagang sampai di Sakura, di Hotel Yuma ini. Besok, mereka dan grup Yoshi adakan rapat investor cari mitra penting pertama setelah pengumuman keanggotaan. Dan Sudrajat adalah salah satu mitranya. Ketua 4 Presidir Asosiasi Dagang? Betul, Hotel Yuma akan ditutup malam ini dan gak akan terima orang luar. Tapi Pak Cliff bisa bawa kami masuk ke sini sebagai tamu penting dan gunakan kesempatan ini ketemu 4 Presidir Asosiasi Dagang. Keluarga Sudrajat akan terima lebih banyak kesempatan besar dan bawa kami ke tingkat bar. Berhentilah bicara soal Ketua 4 Presidir Asosiasi Dagang. Tentu saja aku tahu kalau mereka ada di sini malam ini karena mereka yang undang aku dan buat pesta untukku di lantai tertinggi. Dan soal Cliff, kalau keluargamu menganggap dia sebagai jangkar, maka aku sarankan jangan sampai terlalu berharap. Takutnya nanti kamu yang kecewa karena nggak sesuai harapanmu. Rapat investor akan dimulai beberapa hari lagi. Banyak grup perusahaan terlibat atau keluarga, tapi nggak ada hubungannya dengan keluarga Sudrajat. Kamu itu seenaknya sekali bicara ya. Kamu pikir kamu pantas diundang 4 Presidir Asosiasi Dagang? Beraninya anggap dirimu setara dengan Pak Cliff. Kamu bilang rapat investor nggak ada urusannya sama kami. Kamu nggak tahu malu, ha? Kamu nggak pantas ada di sini. Dia, Cliff, dan semua keluarga Sudrajat. Cukup. Calvin, kamu tahu? Kamu terdengar konyol. Sudah 5 tahun, Calvin. Kenapa kamu begini sekarang? Gini gimana? Kamu cuma berhayal. Pikiranmu sempit dan jahat. Pengecut tidak kompeten. Aku? Ya, kamu tidak berguna selama 5 tahun di keluargaku. Kamu bisa benci kami dan mau kembalikan harga dirimu. Tapi bagaimana bisa kamu buat masalah sebesar ini? Kamu tidak mau keluargaku baik-baik saja, apapun itu. Keluargaku tampung kamu 5 tahun. Kau kira itu masalah yang besar? Nggak mau keluargamu baik-baik saja? Aku lindungi keluargamu 5 tahun. 5 tahun. Salahmu nggak izinkan aku duduk di meja pesta ulang tahun. Salahmu karena udah usir aku di depan banyak orang. Keluarga Sudrajat buang aku duluan.
Sekarang, memangnya apa hakmu untuk salahkan aku? Kamu tidak bawa hadiah, tidak hormati kakekku, dan tidak mau mundur sampai itu terjadi. Kalau tidak, apa orang tua sepertinya akan jahat sama cucunya sendiri? Kamu bilang aku nggak bawa apa-apa. Kontrak itu dari aku, hadiah itu juga dari aku. Aku nggak salah, kenapa aku harus mundur? Kontrak dan hadiah dibawa Cliff. Apa urusannya sama kamu? Sudah seperti ini, kamu masih buat alasan. Kenapa tidak bisa introspeksi diri? Kamu yang nggak introspeksi. Untuk apa keras kepala begini? Jarak status dan posisi kita. Tapi, Calvin, tidak akan berubah karena keras kepalamu cuma buat kamu terlihat konyol. Mengerti? Sudahlah kak, sepertinya dia nggak mungkin akan berubah. Aku kasih saran ya, kembalikan hadiah itu sama keluargaku. Atau malam ini, kupastikan aku pasti akan menghabisi kamu. Calvin, Benar. Kalau tidak kembalikan hadiah, jangan harap bisa pergi malam ini. Kamu mau hadiah dari Cecilia? Kamu itu benar-benar lancang tahu. Kamu, Menurut omonganmu, sepertinya hadiah itu nggak akan kamu kembalikan ya? Benar. Ku kasih tahu ya, hadiah itu sudah dikembalikan ke keluarga Cecilia. Kalau kamu mau, silakan pergi saja ke ibu kota. Cari dan minta ke keluarga Cecilia. Bagus, bagus sekali. Calvin, kamu begitu mau hadiah itu ya? Itu bukan barangmu, jadi kenapa mau kamu ambil? Itu adalah hadiahku untukmu. Kamu nggak percaya. Cliff nggak bilang apapun, tapi kamu malah menganggap itu adalah miliknya. Jessica, tahu mana yang benar dan yang salah kan? Kakak, dengar gak? Percuma bicara sama dia. Orang licik ini sudah rencanakan sejak lama kalau hadiah itu ditukar uang, harganya mencapai triliunan. Dia hidup 10 kali pun gak akan bisa lihat uang sebanyak itu. Mana rela dia lepaskan. Ini bukan barang yang bisa kamu miliki meski kamu mau. Kamu tahu konsekuensi ambil barang orang kan? Itu semuanya bukan urusanmu. Gak akan percaya kalau enggak lihat sendiri. Kamu terus saja cari mati. Kalau gitu akan aku kabulkan. Mengawal! Pak Charles, silahkan tehnya. Apa keempat presidir sudah puas? Mereka semua masih menunggu. Kali ini aku ingatkan, malam ini di Hotel Yuma akan kedatangan orang penting yang bisa disebut dengan legenda. Jadi tolong jagalah sikapmu, jangan sampai terjadi kesalahan. Dan jika ada kesalahan, kamu sebagai direktur Hotel Yuma bukan satu-satunya yang bertanggung jawab. Baik Pak, tenang saja. Saya akan rela pertaruhkan nyawa untuk pastikan ini. Bagus kalau begitu. Sudah waktunya, harusnya Pak Cliff sudah sampai. Kalau kita ketemu di luar, aku mungkin nggak bisa melakukan apapun. Tapi hari ini, 4 presidir Asosiasi Dagang Haiju akan kumpul di sini. Dan Hotel Yuma akan ditutup. Jadi nggak mungkin ada yang bisa masuk. Dan kamu, Calvin, kebetulan sekali datang ke sini di waktu ini. Kamu itu sedang cari mati, tahu? Kalianlah yang seharusnya nggak datang tahu. Calvin, berhentilah keras kepala. Mana mungkin alasan 4 presidir Asosiasi Dagang Yuma kumpul di sini buat pesta? Datang untuk kamu yang cuma kurir. Hei, memangnya kenapa kalau mereka buat pesta buat kurir? Luar biasa. Kupikir kamu memang sudah bosan hidup. Calvin, apa kamu harus kacaukan semuanya baru puas? Kacaukan semua. Dari awal, itu salahmu. Kamu tidak bisa akui salahmu. Calvin, kamu tidak bisa kompromi sedikit. Untuk 5 tahun ini, hidup santai tanpa capek apapun. Sekarang, karena sedikit harga diri, kamu buang hidupmu, apa kamu puas? Mengakui kesalahanku, dia itu nggak pantas untuk bisa terima rasa hormat dan juga terima maafku. Keluarga Sudrajat bahkan lebih nggak pantas. Malam ini, buka matamu lebar-lebar. Lihat, apa dia berani terima itu? dasar tidak tahu malu. Jessica, kasih kamu kesempatan, tapi kamu sia-siakan. Aku sama sekali nggak butuh kesempatan. Oh, oke. Berani sekali. Bagus sekali. Aku akan lihat hari ini kamu berlutut dan memohon kepadaku. Mengawal! Iya, ada apa? Pak Fendi, seingatku malam ini 4 presidir Asosiasi Dagang akan muncul di sini. Hotel Yuma akan ditutup dan gak ada yang boleh masuk ke sini. Benar, malam ini Hotel Yuma nggak terima tamu. Lalu kenapa ada seseorang yang gak takut mati berdiri di sini seperti badut? Dia kan... Dia menantu laki-laki yang dibuang keluarga Sudrajat. Saya tidak tahu dari mana dia. Dia datang buat kekacauan. Saya tidak tahu dari mana dia. Dia datang buat kekacauan. Pak Fendi, mungkin nggak tahu. Dia parasit keluarga Sudrajat selama 5 tahun. Tanpa rasa terima kasih. Dia juga kerjasama dengan orang luar untuk kacaukan pesta ulang tahun keluarga Sudrajat. Dan pura-pura jadi Juan Cecilia. Lalu dia juga berusaha untuk merampas hadiah kami. Malam ini,
Diam-diam masuk ke Hotel Yuma mungkin karena dia benci keluarga Sudrajat. Dengan sengaja dia mau mencelakai mereka dan membuat mereka malu. Pak Fendi, apa masuk akal orang jahat seperti ini muncul di sini? Pak Gio perintahkan kalau Hotel Yuma sambut tamu penting malam ini tanpa kesalahan sedikit pun. Pengawal? Calvin, kalau kamu mau berlutut dan serahkan hadiah keluarga Cecilia, aku mungkin akan biarkan kamu dihabisi dengan nyaman. Oke, aku juga mau lihat kamu mau melakukan apa sama aku malam ini. Calvin, kamu masih keras kepala, tidak akan mundur? Meski akhirnya kamu yang malu, kita pernah jadi keluarga. Tidak ada yang sudutkan kamu. Sudah kubilang, kalau dia mau aku mundur, dia tidak punya hak. Sombong. Oke, apa Pak Fendi dengar? Kenapa nggak bertindak? Patahkan kakinya. Cepat buat dia berlutut dan memohon. Iya, tangkap dia. Sebentar, ada apa? Masih mau bicara? Sebenarnya aku diundang ke sini. Kartu undangan, ini buktinya. Ini undangan penjamuan di Hotel Yuma. 4 presdir Asosiasi Dagang suruh orang untuk antarkan. 4 presdir Asosiasi Dagang kirim undangan untukmu. Calvin, sepertinya kamu juga bohong ya soal diundang oleh 4 presdir Asosiasi Dagang. Selain siapkan naskah, kamu juga sepertinya menyiapkan alat peraga ya. Bagus sekali, sepertinya kamu persiapkan dengan baik acara untuk malam ini. Tapi kenapa ya, aku nggak ingat kalau perlu undangan untuk masuk ke Hotel Yuma. Pak Fendi, apa Hotel Yuma punya aturan seperti itu? Tidak. Kamu dengar itu Calvin? Cari orang tirukan 4 presdir Asosiasi Dagang lebih meyakinkan dari mainan ini. Di atas undangan ini, ada cap 4 presdir Asosiasi Dagang Heiju. Palsu atau bukan, kamu akan tahu ketika dibuka. Cap 4 presdir Asosiasi Dagang Heiju? Luar biasa sekali. Pak Fendi, kenapa kau tidak cepat saja buka undangannya? Gimana kalau menantu yang dibuang keluarga Sudrajat memang undangan tamu penting di Hotel Yuma? Itu berarti sungguh keajaiban. Nggak perlu, karena parasit ini nggak mungkin jadi tamu yang sangat penting di Hotel Yuma. Jangan begitu yakin. Gimana kalau memang ada cap 4 presdir Asosiasi Dagang? Tapi itu pasti palsu. Sebentar, coba kamu lihat dengan teliti. Kamu direktur di sini. Setelah buka undangan ini, kamu nggak akan bisa tanggung akibatnya. Pak Fendi dengar itu, dia masih saja berani buat ngasih kamu saran. Nggak perlu. Sungguh konyol kalau aku dengarkan dia. Aku adalah Fendi. Aku sudah berjuang bertahun-tahun dengan upayaku supaya bisa dianggap sebagai bagian kelas atas Sakura. Kamu tahu berapa banyak masalah yang sudah aku hadapi. Pelawak sepertinya, apa layak ancam aku? Ucapanku bukan ancaman, cuma peringatan. Tapi kamu sudah buka undangannya, jadi nggak perlu bicara lagi. Kamu nggak bisa ngomong lagi kan? Oke, ayo kalian mulai, patahkan kakinya. Hei! Halo, Pak Juan, saya Charlie. Apa Anda sudah sampai di Hotel Yuma? Aku sudah sampai. Aku di lobi utama lantai 1. Tapi ada sedikit masalah. Direktur lobi utama Hotel Yuma sepertinya punya dendam sama aku. Lancang! Siapa yang kasih dia keberanian? Pak Juan, tunggu sebentar. Saya ke sana dalam 5 menit. 3 menit. Kalau nggak sampai datang dalam 3 menit, maka penjamuan malam ini tidak perlu diadakan lagi. Iya. Apa ketua dari 4 presdir Asosiasi Dagang baru saja telepon kamu? Kamu dengar Pak Cliff bilang apa? Saya dengar. Sudah dengar ya? Apa ini kemampuan kerja dari Hotel Yuma? Saya... Kalau begitu ayo ikut aku ke bawah untuk sambut Pak Juan. Baik, saya ikut. Barusan itu adalah telepon dari Bapak Charlie Subekti. Charlie Subekti? Maksudmu yang pimpin dunia bisnis Sakura, Ketua Charlie? Benar. Lancang, mana bisa orang sepertimu hina pemimpin dunia bisnis Sakura? Biar kulihat gimana kamu berakhir malam ini. Tangkap dia! Cuma 3 menit. Tunggu sebentar saja. Benar-benar. Tidak berani pikul beban dan tanggung jawab lemah dan tidak berguna. Kamu adalah kebanggaan dunia bisnis Sakura.
Kenapa justru memilih dia? Kata-katamu, Bu Jessica, akhirnya membuat aku sadar. Aku ini sedang bicara fakta. Kamu bisa menerimanya atau tidak, itu sosok aslimu. Selama 5 tahun tinggal sama Sudrajat, tidak punya kemampuan berkembang. Tidak berguna. Jessica, aku sudah melindungi dan bersama denganmu selama 5 tahun. Setelah semua itu, pernahkah kau hormati aku? Aku sudah bilang sebelumnya, rasa hormat bergantung pada kemampuan. Sekarang untuk apa kamu terlalu banyak bicara di sini? Semua keluarga Sudrajat beranggapan seperti itu, ya. Itu adalah salahmu. Salahku? Bagus. Bu Jessica, aku tahu kamu dan suamiku pernah saling punya perasaan. Tetapi mulai sekarang ini, kalau kalian berdua ini bukan siapa-siapa. Soal kemampuan, aku rasa aku satu tingkat denganmu. Soal status, Jafar juga lebih tinggi dari Sudrajat. Dan Calvin, sekarang dia orang yang Jafar dan aku akui. Jadi apa hakmu untuk kritik dia? Aku cuma Apa? Tidak sadar kalau kamu kejar dia, tapi menolak kemampuannya. Itu lucu kan? Sebelumnya, Calvin dan aku tidak dekat, jadi aku sama sekali tidak masalah. Tapi mulai sekarang, Calvin itu suamiku. Kalau sampai ini terjadi lagi, Jafar tidak akan memaafkan Sudrajat. Semoga kamu jaga diri baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek, dia pikir Jafar sangat berkuasa di Sakura. Bahkan ancam keluarga kita. Pria tidak tahu terima kasih. sepertinya dia bersekongkol sama Wendy sejak waktu lama. Dan Jessica peduli sekali sama dia selama 5 tahun. Tapi sekarang, dia malah tindas kita. Pamerkan kekuasaan. Jessica, ucapan Bu Wendy itu jangan dipikirkan, ya. Tidak akan aku pikirkan. Aku kenal dia. Tapi sekarang, meski Wendy dukung dia malam ini, dia tetap tidak berguna sama sekali. Calvin, ujungnya kamu cuma bisa menempel pada wanita. Kalau Wendy sudah bosan, kita akan lihat akhirnya yang tragis. Aku nggak sabar curi hadiah keluarga Sicilia. Itu kesalahan fatal. Sudah hampir waktu perjamuan. Dia akan segera tamat. Dia sendiri cari masalah. Pria tidak tahu terima kasih, harusnya tidak hidup, buang-buang udara saja. Tapi undangan kita dibatalkan. Apa itu artinya? Apa memang ada hubungannya sama si Calvin ini? Apa hak dia batalkan undangan kita? Mungkin benar, ada hubungannya sama Calvin. Pria itu berkali-kali nggak sopan di depan semua orang. Singgung grup Yossi dan Sicilia. Rumor tersebar sampai ibu kota. Timbulkan amarah hingga Sudrajat terkena imbasnya dan undangan dibatalkan. Apa? Pria brengsek itu memang menghancurkan kita. Kalau tidak bisa masuk, rapat investor akan berakhir. Bagaimana bisa Sudrajat kerjasama dengan grup Yossi? Kontrak 2,8 triliun, kita harus apa? Ini Cliff, Sudrajat itu segalanya buat Jessica. Lakukan sesuatu, atau usaha Jessica selama 5 tahun akan menjadi sia-sia. Bibi, jangan khawatir. Aku telepon ayahku, biar dia yang atur. Nggak akan susah buat kita masuk. Oke. Gimana kerjasama dengan grup Yoshi serta kontraknya? Kalau Calvin benar-benar buat keluarga Sicilia marah, maka kerjasama dan kontraknya nggak akan ada harapan. Tidak bisa dapat? Apa? Kontrak dan kerjasama itu milik keluarga Sudrajat. Bagaimana bisa kasih orang lain? Bibi, masalah yang Calvin buat sangat besar. Aku juga nggak bisa ikut campur. Jadi, kita harus apa? Bibi tenang saja. Kalau kita nggak dapat kontrak, kita tetap punya kesempatan. Kesempatan? Ingat apa yang kukatakan. Malam ini akan ada petinggi yang nggak terduga hadir di rapat investor. Apa mungkin 4 presidir asosiasi dagang juga hormati dia? 4 presidir asosiasi dagang janji kenalkan dia sama kita. Kalau petinggi itu kenal kamu, maka keluarga Sudrajat bisa dapat kesempatan. Gimana pun dia itu petinggi. 4 presidir asosiasi dagang harus tunduk. Kalau kamu dapat bantuannya, kerugian kerjasama dan kontrak dengan grup Yoshi nggak akan ada. Itu benar. Pak Cliff, ku dengar kamu pernah ketemu petinggi itu. Petinggi ini seperti apa dia? Pada saat Yaula nanti, ketika dia tiba, kamu akan tahu. Jadi aku nggak akan bilang. Oke. Pak Cliff, sebuah kehormatan Sudrajat kalau Jessica bisa kenal kamu. Bibi, jangan begitu. Aku mau telepon ayahku dulu. Untuk atur kita masuk. Oke. Rapat investor malam ini sangat penting kan bagimu? Betul.
Kalau tidak salah seingatku, beberapa hari yang lalu Jafar terima investasi dari grup Yoshi kan? 7 triliun. Itu balikan situasi berbahaya bagi perusahaan saat itu. Tapi selain reputasi grup Yoshi, yang lain cuma senilai 7 triliun. Aku perlu lebih dari itu. Memangnya kenapa? Aku bertaruh sama Johnson. Dalam 5 tahun, kalau bisa buat Jafar berkembang sampai setara sama keluarga Johnson, aku bisa langsung ambil alih keluarga Johnson dan batalkan perjodohan sama Kim. Dan sekarang, sudah genap 5 tahun. Rapat investor ini adalah harapan terakhirku. Kalau malam ini Jafar bisa dapat rasa hormat grup Yoshi, capai kerjasama dan dapat kontrak, maka aku yakin untuk menggandakan nilai Jafar. Sampai nanti, taruhan itu mungkin akan berhasil. Dengan potensi dan kapasitas Jafar yang sekarang, terima pengakuan dan rasa hormat grup Yoshi bukan hal yang sulit. Itu benar, Jafar itu memang sangat terkenal, reputasinya berkembang pesat. Kalau tidak karena diserang, tapi malam ini, tidak cuma Jafar yang ada di sini. Lihat di sana, Itu... putra keluarga Kim Cemara, Samuel Kim. Pemilik keluarga Mayer Cemara, Philip Mayer. Pemilik keluarga Santoso Cemara, Yosua Santoso. Di Cemara, keluarga Mayer dan Santoso itu bangsawan terbaik yang bisa setara dengan Johnson. Mereka juga pengikut setia Kim. Di antara 4 keluarga besar Cemara, cuma keluarga Johnson dan keluarga Sierra yang tidak berhubungan dekat. Karena itu, perlu perjodohan bisnis. Betul. Selama keluarga Kim bisa jadi bangsawan terkemuka Cemara untuk dapatkan penghargaan siswa ibu kota, maka itu tidak akan sulit. Jadi malam ini, mereka bersaing dengan Jafar. Tujuan Samuel dan mereka cuma satu, yaitu hilangkan peluang Jafar dapatkan perhatian grup Yoshi malam ini. Kalau menurutku, apapun yang mereka akan lakukan, kerjasama dan kontrak ini pasti jadi milik Jafar. Jadi, kamu percaya? Semua ucapanmu, aku percaya. Selanjutnya, kita harus hadapi bangsawan tertinggi Cemara. Apa kamu merasa takut? Kalau aku jawab, mereka itu nggak pernah pantas di mataku. Gimana menurutmu? Begitu, baru cocok. Ayo pergi. Bu Wendy, lama nggak bertemu. Pak Philip, Pak Yosua, lama tidak jumpa. Kamu datang. Silahkan duduk. Sini, duduk duluan. Oke, tunggu. Kenapa, Pak Samuel? Dia nggak boleh duduk di sini. Kenapa tidak boleh? Apa kamu mempunyai masalah sama suamiku? Suami? Kalian berdua sudah menikah. Itu benar. Oh iya, ku perkenalkan. Dia merupakan suami saya, Calvin. Halo semuanya, aku Calvin Sicilia. Sudah aku bilang kan, dia nggak bisa duduk di sini. Dia nggak pantas duduk di sini. Pak Samuel benar. Bu Wendy, suruh dia untuk pindah kursi. Pindah kursi? Pak Yosua, rapat investor hari ini. Apa ada tempat untuk orang seperti dia duduk? Oh, apa ruang rapat investor ini kasih aturan kalau aku tidak boleh duduk di sini? Kamu nggak berhak bicara di sini. Hei brengsek, tutup mulutmu. Kamu nggak berhak bicara sama kami. Kalau begitu kalian berdua tidak punya hak untuk bicara sama aku. Lancang, siapa kamu? Berani sombong di sini? Bocah, kusarankan sebagai manusia, kamu harus tahu posisi. Jangan keterlaluan dengan statusmu. Kamu gak pantas masuk aula ini. Kenapa tidak pantas? Ucapan kalian berdua ini terdengar cukup kasar. Dia datang ke tempat ini secara resmi. Kalian punya kartu undangan, dia juga punya. Tempat kalian duduk, dia juga bisa duduk di situ. Tempat duduk malam ini dibagi jadi tipe 5 dan 7. Bu Wendy, jangan bilang kamu gak tahu. Ini tempat duduk paling atas. Cuma yang punya undangan hitam seperti kami yang berhak duduk dengan kami yang ada di sini. Calvin, bawa undangan hitam ke sini. Menantu yang dibuang Sudrajat, gimana bisa dapat kartu ini? Gimana dia bisa dapat kartu? Semua yang di sini pasti tahu kan? Calvin adalah suamiku. Jadi Jafar juga berada di bawah namanya sekarang. Dia pantas. Kamu pikir kalau kamu dapat undangan hitam karena Jafar Sakura di bawah namamu, kamu dapat undangan karena kamu putri ketiga Johnson Cemara. Kamu nikahi dia dan datang ke hadapanku cuma untuk gagalkan rencanaku dan pamer padaku. Kamu mau kasih tahu aku kalau kamu bisa lolos dariku kapanpun. Tapi sebenarnya itu gak masuk akal. Karena orang seperti ini gak menarik perhatianku. Bahkan gak pantas jadi lawanku. Satu kalimat dariku,
bisa cekik dia sampai mati. Dan kamu jangan harap sama, jadi dia bisa lari dariku. Hari ini, kamu pakai Jafar untuk duduk di sini. Itu nggak mungkin bisa. Orang yang bisa dapat undangan hitam gak cuma perlu nilai properti lebih dari 7 triliun, tapi harus punya status setara. Tapi dia gak punya apa-apa. Cuma ada satu tempat yang cocok buat dia, yaitu di luar ruangan ini. Jadi, cepatlah keluar dari sini. Tuan Kim benar, yang gak punya apa-apa gak layak di sini. Sekarang, keluar. Cuma orang yang punya status tinggi yang bisa berdiri di sini. Hei brengsek! Keluar dari sini, jangan berdiri di sini, halangi mata kami saja. Orang rendahan nggak layak ada di sini. Pergi dari sini. Benar katanya. Keluar. 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 Kau dari sini. Keluar. Kamu lihat? Yang tolak dia bukan cuma aku. Jadi, kamu itu harusnya sadar kalau kamu itu tidak layak untuk masuk ke ruangan ini. Samuel Kim, kamu keterlaluan. Keterlaluan? Aku cuma buat dia sadar posisi. Ngomong-ngomong, bersihkan sampah ini. Samuel Kim, benar? Nama Pak Samuel Kim nggak pantas kamu sebut. Nggak apa-apa. Bilang saja kamu mau tindas aku dan paksa aku keluar nggak apa-apa. Tapi kalau malam ini aku benar-benar keluar dari sini, apa kamu bisa tanggung akibatnya? Nggak tahu malu. Aku Samuel Kim berdiri di sini, wakili keluarga Kim Cemara dan pimpin keluarga besar Cemara. Di ruangan perjamuan ini, aku salah satu VIP yang bisa dihitung jari. Tapi hari ini kamu bilang, kalau aku suruh kamu keluar, aku nggak akan bisa tanggung akibatnya. Berarti maksudmu, pesta malam ini, semua orang yang ada di sini, nggak satu pun bisa dibandingkan sama kamu. Kamu yang paling berkuasa di ruangan ini. Kamu sama sekali nggak salah. Malam ini, kekuatan kalian semua pun nggak sebesar kekuatanku seorang. Kau memang sombong. Kamu mau mati. Sepertinya kamu bosan hidup. Pak Philip, Calvin adalah suamiku. Anda ancam dia, berarti Anda ancam aku. Dan Jafar telah mengancam Jensen di Cemara. Kamu yakin bela dia? Ya, kenapa? Bu Wendy, kalau seperti itu, kamu nggak takut buat masalah? Buat kamu dan Jensen di masa depan. Kalau begitu aku Wendy Johnson. Aku tanggung sendirian. Kamu? Baiklah, malam ini semua orang ini, keluarga hebat terkemuka di Dallas, bahkan di daerah terpencil di seluruh Sakura, mereka bangsawan kelas atas. Dan kamu, pria nggak dikenal yang dapat bantuan dari orang lain. Apa yang kamu punya sampai berani sombong di sini? Diriku sendiri, itu adalah bantuan terbesar. Wendy, jadi dia ini pilihanmu. Pria yang cuma bisa pamer, nggak berguna, nggak bernilai, dan dia nggak berhak duduk sama aku. Sepertinya kamu salah paham. Hah? Kamu itulah yang nggak berhak duduk sama aku. Oke, jadi tunjukkan apa yang kamu banggakan ke kami. Tunjukkan kamu orang terkaya atau punya kekuatan tinggi. Oke, akan kubuktikan. Aku punya aset ratusan triliun, jadi berhak duduk di baris depan aula ini, kan? Ini... Gak mungkin! Bola awan emas. Ada apa? Kenapa reaksinya berubah drastis? Kartu ini, apa ada yang spesial? Apa kamu nggak tahu pola awan emas, lambang jumlah uang yang paling tinggi dan wewenang paling tinggi dari grup Yoshi? Kartu hitam tingkat paling tinggi di seluruh dunia. Cuma ada satu. Sangat mudah pindahkan uang ratusan triliun. Berapa? Ratusan triliun? Kartu itu, kenapa bisa ada di tanganmu? Kenapa tidak bisa? Apa tidak boleh? Setauku, kartu seperti itu cuma ada satu kartu di dunia. Dan yang punya cuma Juan Cecilia. Akulah orangnya. Aku adalah Juan Cecilia. Kalau buat cerita tentang kartu ini, aku akan sedikit percaya. Tapi kamu akui kalau kamu Juan Cecilia, kamu pikir semua orang yang ada di sini bodoh. Aku nggak keberatan kasih tahu kalau kamu pernah pura-pura jadi Juan. Semua orang sudah lama tahu. Sekarang, kamu siapkan kartu palsu seperti cara lama. Sepertinya kamu memang bosan hidup. Kalian semua, tangkap pria tidak jelas ini untukku. Berhenti. Berhenti.
Siapapun yang berani serang Pak Calvin, cepat keluar dari sini. Maaf Pak Calvin, ini salahku. Tidak apa-apa. Pak Charlie, apa maksudmu? Pak Samuel, apa maksudmu? Dia adalah menantu yang dibuang Sudrajat. Karena statusnya, dia tidak bisa ada di sini. Tapi dia malah muncul di aula. Dan dia juga bicara omong kosong, pura-pura jadi Juan Cecilia. Pak Charlie, jangan bilang kamu mau lindungi dia. Pak Samuel, rapat investor segera dimulai. Saya sarankan Anda agar tidak membuat masalah di sini. Kamu benar-benar lindungi dia. Ini rapat investor Sakura, bukan di Cemara, bukan di keluarga Sierra juga. Pak Samuel, hati-hatilah di tempat ini, ya? Oke, kita lihat berapa lama Anda bisa lindungi dia. Pak Calvin, Bu Wendy, rapat investor akan dimulai. Silahkan duduk. Jadi sekarang Pak Samuel sudah akui suamiku punya hak untuk duduk di sini. Jadi, kalau begitu kami harus duduk denganmu. Calvin, cepat duduk. Tunggu sebentar. Aku sudah bilang, dia nggak layak duduk sama aku. Apalagi malam ini posisi kita juga bukan di sini. Bukan di sini? Di sana adalah tempat kita. Tempat kita? Itu benar. Di sana adalah tempat duduk kita malam ini. Kamu nggak tahu malu. Itu kursi naga. Tikus kotor sepertimu nggak berhak untuk tunjuk kursi naga. Lambangkan posisi tertinggi di ruangan ini. Kamu pikir kamu siapa? Sampai layak dapat kursi itu. Kursi naga itu memang disiapkan untukku. Nyalimu besar sekali. Kursi naga adalah tempat khusus yang Presdir 4 Asosiasi Dagang siapkan untuk VIP yang punya kartu undangan merah. Dia bisa lihat seluruh ruangan. Ini kehormatan eksklusif, tapi kartu undangan merah adalah undangan yang paling mulia di rapat investor ini. Dibuat khusus sama Presdir 4 Asosiasi Dagang. Dan kamu nggak layak untuk punya kartu undangan merah. Apa kamu benar-benar yakin? Benar, aku pun cuma tahu kalau ada kartu undangan merah, tapi belum pernah melihatnya. Mungkin kartu undangan merah bahkan kamu nggak tahu. Jadi sepertinya aku harus kecewakan kamu lagi. Kartu undangan merah yang kamu bilang ada di sini. Kartu undangan merah? Gimana bisa? Sekarang, kita tanya semua orang yang ada di sini. Apa aku Calvin berhak untuk duduk di kursi naga? Gak mungkin. Dia cuma menantu yang dibuang Sudrajat. Gimana bisa punya undangan merah itu? Visi 4 Asosiasi Dagang sangat tinggi. Gimana mereka bisa percayakan undangan kerjaan ini sama orang yang gak tahu sopan santun? Kartu undangan dia, kurasa itu palsu. Betul, bajingan ini bahkan berani palsukan kartu hitam pola emas. Jadi palsukan undangan kerajaan bukan masalah sulit. Malam ini kita tidak bisa biarkan dia duduk di kursi itu. Kalau tidak, itu akan jadi aib buat keluarga kita. Benar sekali, sebuah aib. Biarkan dia duduk di sana, sangat gak mungkin. Tidak mungkin. Sudah cukup. Kartu undangan Pak Calvin adalah undangan yang asli. Gak bisa dipalsukan. Kartu undangan asli, aku gak percaya itu. Kecuali kalau Pak Charlie kasih bukti bahwa undangannya adalah asli. Kami semua tidak akan percaya. Betul, aku juga tidak akan percaya. Aku juga tidak percaya. Bukti? Di kartu undangan ini tertera nama Pak Calvin. Dan undangan ini diserahkan langsung kepada Pak Calvin. Kartu undangan ini memang untuknya. Bahkan tanpa undangan ini pun, posisi kursi naga ini tetap adalah milik Pak Calvin. Tidak perlu dibuktikan. Kartu undangan itu memang untuknya. Konyol. Siapa dia? Cuma badut yang berkeliaran. Kamu berani ya kurang ajar sama Pak Calvin. Aku adalah Samuel. Datang dari keluarga bangsawan Cemara. Di antara keluarga bangsawan. Di seluruh kota Cemara. Siapa yang gak tahu dengan statusku? Memangnya siapa dia? Dia gak pantas dapat hormatku. Charlie, aku rasa kamu bela dia. Mau buat masalah di aula kan? Satu-satunya yang sebabkan masalah di aula itu kamu. Aku? Kamu terang-terangan membela dia. Akui kalau undangan merah itu nyata. Gak cuma duduk di kursi naga, tapi juga mau kami semua terima itu. Tanya semua orang di sini. Siapa yang rela orang seperti ini untuk pimpin kami? Keluarga Santosa Cemara, tidak setuju. Keluarga Mayor Cemara, tidak setuju. Keluarga Liando Sakura, tidak setuju. Keluarga Sanjaya Sakura, tidak setuju. Kami tidak terima ini. Kami tidak terima ini. Tidak terima ini. Tidak terima. ini.
Tindakanmu itu kurang ajar bagi ketua. Kamu itulah yang kurang ajar. Kalau bukan karena kami hormati 4 presidir asosiasi, kalau ini bukan kota Sakura, kamu bukan apa-apa bagi kami. Jangan bawa bajingan ini ke sini di depanku dan pamer. Ucapan Samuel ada benarnya. Charlie, apa kamu benar-benar pikir kami nggak bisa lakuin apa-apa? Tunggu 4 presidir asosiasi datang. Kamu nggak akan bisa lari. Siapa bilang aku akan lari? Biar aku perjelas di sini. Presiden dari 4 asosiasi dagang cemara yang kalian semua takuti seperti harimau. Di depanku Calvin cuma bisa bungkuk dan panggil aku bapak. Bungkuk dan panggil kamu bapak bagus sekali. Hei nak, ingat semua yang kamu katakan malam ini. Aku nggak sabar lihat kamu nggak bisa kembali. Tunggu saja, si bodoh yang sombong. Malam ini kamu sudah bertindak sangat jauh melebihi pikiranku. Masalah yang kamu buat terlalu besar untuk diselesaikan. Apa kamu takut? Tidak juga. Seperti kataku, kalau ada bencana yang tidak bisa dihindari, maka akan kuhadapi dengan tenang. Dan tangan itu sama kamu. Tidak peduli apa yang terjadi, aku Wendy akan berdiri sama kamu. Kalau gitu jangan khawatir, karena malam ini gak akan ada yang bisa usik kita. Rapat akan segera dimulai. Waktumu sudah hampir habis. Pemimpin 4 asosiasi dagang cemara sudah datang. Keempat ketua ada di sini. Hidup anak ini sudah berakhir. Wendy, pilihanmu sekarang itu sangatlah bodoh. Samuel Kim Cemara, sambut 4 ketua. Selamat datang, 4 ketua. Apa yang terjadi? Pak Sean, ternyata di rapat investor malam ini ada lalat penyusup. Lalat? Benar. Dia berdiri di sana. Rapat investor ini harusnya jadi pertemuan keluarga bangsawan bersaing untuk raih kejayaan. Dia, orang yang sudah dibuang Sudrajat, berani gunakan status miskinnya untuk berdiri di sini dan buat masalah. Orang yang dibuang Sudrajat, status miskin dan masalah, itu benar. Dia rendahan dan gak pantas berdiri sejajar dengan para keluarga besar kami. Karena itu, kedatangannya itu bentuk gak hormat dan hinaan bagi kelas atas. Bagus sekali, gak hormat dan hinaan bagi kelas atas. Tidak cuma itu, dia juga palsukan kartu hitam pola awan emas berniat gunakan untuk menyamar sebagai Juan. Penyamaran? Sebagai Juan Sicilia? Benar sekali. Sesudah terungkap oleh kami, dia bahkan keluarkan undangan merah palsu berniat untuk duduk di posisi tertinggi, yaitu kursi naga. Dan Pak Charlie malah tidak hentikan dia, tapi justru malah bantu dia secara terang-terangan. Abaikan otoritas kami dan bilang, kami semua bersatu pun nggak bisa dibandingkan sama keagungannya. Dosa ini tidak bisa diampuni dan pantas disingkirkan. Ya, dosa orang ini tidak bisa diampuni, dia pantas disingkirkan. Dia pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Pantas disingkirkan. Kalian semua, lakukan yang baik. Terima kasih atas pujiannya, Pak Sean. Semua ini harus dilakukan. Sean, kita minggir. Minggir. Pak Calvin. Pak Calvin. Pak Calvin. Pak Calvin? Rapat investor malam ini. Kami undang Pak Calvin untuk naik ke panggung dan duduk di kursi naga. Silahkan Pak Calvin naik ke atas panggung dan duduk di kursi naga. Naik ke atas panggung dan duduk di kursi naga? Pak Sean, Pak Timothy, Pak Liam, Pak Henry, semuanya. Apa maksudnya ini? Tak ada maksud apapun. Ini semua seperti yang kau lihat. Kami hanya mengundangnya untuk mengambil kursinya. Pak Calvin, kenapa kalian panggil dia? Cukup. Apa kami perlu jelaskan tindakan kami sebagai pemimpin asosiasi dagang di Cemara tentang status Pak Calvin? Apa kamu punya hak untuk ragu? Hah? Presiden Sean, apa ada salah paham di sini? Ya, benar sekali. Dia cuma orang yang dibuang dari Sudrajat. Itu karena Sudrajat buta, dan kalian semua juga sama. Aku undang Pak Calvin naik ke atas panggung, duduk di kursi naga. Jadi, ternyata tempat tertinggi di aula ini adalah kursi naga. Terpaksa harus keterima. Hari ini, di aula ini, siapapun yang berani usik Pak Calvin dan singgung Pak Calvin akan jadi musuh dari 4 asosiasi perdagangan di Cemara. Harus diusir dan juga dihabisi. Pak Sean,
Apa yang Anda lakukan terlihat tidak adil. Itu penyalahgunaan kekuasaan. Mereka yang usik Pak Calvin harus membayar harganya. Kenapa? Apa hak Calvin? Kita semua orang-orang dengan status terhormat dan wewenang tertinggi di Dallas. Cuma karena kita usik dia, kita harus diusir dan dihabisi. Hah? Cuma usik dia? Hei nak, ucapanmu dosa yang gak bisa dimaafkan dan pantas untuk disingkirkan. Sudah cukup. Buat Kim jadi asap dan abu. Aku gak percaya. Pak Henry, keluarga Kim mungkin gak seperti 4 asosiasi perdagangan. Tapi di Cemara, aku masih paling tinggi. Di belakangku ada keluarga terbesar Dallas dan Sicilia di ibu kota. Lalu dia, atas dasar apa bisa buat Kim lenyap meski Kim gak sebanding dengannya? Apa mungkin yang dukung aku tidak dianggap di matamu? Dia gak salah. 4 ketua, kami para keluarga terhormat dari Dallas mungkin gak cukup. Tapi keluarga Sicilia di ibu kota di seberang Dallas, siapa yang berani rendahkan mereka? Keluarga Meyer, Sentosa, dan Kim punya hubungan yang dalam dan kenal dengan baik seperti hubungan antara Kim dan Cecilia. Malam ini, kalau 4 presdir usik Kim demi dia, aku khawatir Cecilia di ibu kota gak akan tinggal diam. Kalian itu sudah terlalu percaya diri. Kalau gitu, silahkan Pak Sean coba hancurkan Kim. Kita lihat nanti, apa 4 asosiasi perdagangan besar bisa tanggung jawab sama Sicilia di ibu kota. Hei bajingan, kamu yang punya dukungan dari 4 asosiasi perdagangan besar, aku agak takjub. Tapi kamu masih terlalu muda kalau mau jadi saingan keluarga Kim. Di belakangku, ada keluarga Sicilia di ibu kota. Dia bisa capai grup Yoshi, Juan. Lalu kamu cuma bergantung sama 4 asosiasi perdagangan besar. Baik, kamu itu nggak pantas jadi sainganku. Kurang ajar. Apa kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Siapa yang bilang kalau 4 asosiasi perdagangan itu dukunganku? Apa ada dukungan lain selain 4 asosiasi perdagangan yang gak diketahui yang bisa bersaing dengan keluarga Cecilia? Keluarga terbesar di ibu kota. Seperti kataku, kalau kehadiranku itu adalah dukungan terbesar. Jadi maksudmu, dirimu sendiri bisa sejajar sama keluarga Cecilia, keluarga terbesar di Dallas? Iya, kamu benar. Dia bilang dirinya sendiri bisa sejajar sama keluarga terbesar di Dallas, Cecilia. Kamu sombong. 4 ketua, malam ini demi rasa hormat kami pada kalian, kami bisa meminta maaf padanya untuk selesaikan keluhan. Tapi mustahil jika itu dilakukan kalian semua sambil kami membungkuk dan minta maaf, usir dan habisi kami. Itu sungguh nggak mungkin. Itu benar. Akui kesalahan masih diterima, tapi bungkuk dan minta maaf pada orang sombong itu mustahil. Usir dan habisi kami lebih gak mungkin. Calvin, kalau kekuasaanmu itu cuma di tingkat ini, maka opiniku cuma sejauh ini belum cukup. Bahkan rendahkan orang lain pun gak layak. Apalagi bicara tentang setara dengan keluarga Cecilia. Kalau kamu masih punya trik, kamu bisa perlihatkan padaku dan semua orang yang ada di sini tanpa 4 asosiasi dagang yang dukung kamu. Apa kamu masih berani? Baik. Sebelumnya, kamu tekan aku. Dan sekarang, aku akan tekan kamu balik. Dalam 3 menit, hapus nama keluarga Kim dari kota Cemara. Kamu dengar ucapanmu? Dalam 3 menit, hapus nama Kim dari Cemara. Iya, omong kosong bodoh. Kim ada di posisi tertinggi Cemara dengan kekayaan keluarga yang sangat besar yang gak bisa dibayangkan orang biasa. Kamu pikir bisa hapus mereka dengan mudah? Dalam 3 menit hapus Kim Cemara, bahkan dengan persatuan 4 asosiasi dagang, mereka nggak mungkin bisa. 4 asosiasi dagang kami memang kurang kemampuan ini. Tapi, bukan berarti Pak Calvin tidak bisa lakukan ini. Pak Henry, kamu tidak perlu lindungi dia dan bicara kata-kata gila itu. Rusak reputasimu saja. Kata-kata gila? Rusak reputasiku? Itu karena kamu nggak bisa lihat dengan jelas identitas dari Pak Calvin seperti apa di depanmu. Itu benar. Kalau Pak Calvin mau hapus Kim dari kota Cemara, maka 3 menit sudah cukup. Lalu kalau begitu, aku mau tanya kalian. Pada akhirnya, kenapa kalian pikir dia bisa hapus Kim dengan mudah? Karena keluarga Cecilia yang kamu banggakan itu, dia yang buat jadi seperti sekarang. Apa maksudnya? Samuel, benarkah kalau kamu tidak mengerti? Pak Calvin Cecilia, dia adalah putra ketiga keluarga Cecilia di ibu kota. Orang-orang sampai menggunakan nama legendaris untuknya. Dia yang dukung grup Yoshi. Dia itu adalah Juan Sicilia. Apa? Dia putra ketiga keluarga Sicilia. Dan dia Juan? Mustahil, gimana bisa? Enggak, dia jelas bukan putra ketiga Sicilia. Apalagi Juan. Apa?
Tuan muda, ini gawat. Cecilia di ibu kota dan grup Yoshi tiba-tiba buat masalah. Kim akan bangkrut. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Samuel, berdiri di sini dengan Juan sudah jadi kehormatan sekali seumur hidup bagimu. Keberanian siapa yang kamu pinjam untuk terus-menerus usik Juan? Nggak mungkin. Apa yang diandalkan untuk jadi Juan? Kenapa? Fakta sudah ada di depanmu. Kamu tidak peduli pun, ini tetap fakta. Keamanan! Bawa Samuel kembali ke keluarga Kim. Dan katakan kalau keluarga Kim sudah hancur karena kelakuan Samuel. Kim harus tangani ini sendiri. Dia adalah Juan. Gimana bisa dia adalah Juan? Aku nggak terima dia. Apa dia benar Juan? Katakan. Katakan. Kalau dia bukan Juan. Katakan. Apa dia adalah Juan? Jawab. Apa dia Juan? Dia bukan Juan kan? Dia jelas bukan Juan. Kalian semua salah. Dia bukan Juan. Dia bukan Juan. Giliranmu sekarang. Siapa? Ayo. Juan, kami nggak bermaksud untuk usik kamu. Benar. Yang terjadi malam ini cuma kesalahpahaman. Baik, aku tidak tertarik dengan penjelasanmu. Malam ini aku kasih kalian kesempatan. Dalam 3 hari, hitung semua aset dari 2 keluargamu. Transfer semua atas nama Jafar. Kalau bisa lakukan itu, kalian akan bertahan. Kalau kalian gak bisa, nama kalian akan dihapus dari cemara seperti Kim. Tolong tenang, Juan. Keluarga Santosa pasti akan lakukan itu. Keluarga Meyer pasti lakukan itu. Jadi tolong, kasih kami kesempatan. Kami sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Baik. Dan bagi kalian semua, aku tidak akan hukum kalian malam ini. Tapi kalau ada kejadian serupa nanti, akan kuhadapi kalian masing-masing. Terima kasih, Pak Juan. Terima kasih, Pak Juan. Karena sudah begini, kita nggak perlu lanjutkan rapat investor. Pak Sean? Ya. Atur agar kontrak dan pesanan dikirim ke Jafar. Siap. Kita juga harus pergi. Terima kasih, Pak Juan. Terima kasih, Pak Juan. Terima kasih, Pak Juan. Cliff, tidak ada kabar? Bibi, aku nggak tahu kenapa 4 asosiasi dagang balik lawan Sudrajat. Bahkan ayahku turun tangan, tapi nggak bisa lakukan apapun. Sepertinya rapat investor hari ini sudah diatur agar tidak berpihak sama Sudrajat. Kenapa? Ini semua karena Calvin. Sekarang apa? Sekarang tidak ada lagi kerjasama, tidak ada lagi kontrak. Bahkan kita tidak bisa ketemu sama toko itu di rapat investor ini karena apa yang keluarga kami buat. Sampai harus ketemu Calvin. Kesel sekali. Pak Cliff, jadi posisi keluarga kami jatuh ke dalam jurang kan? Jangan khawatir. Hal terpenting sekarang itu jamuan. Jamuan? Iya. Besok, keluargaku diundang Cecilia dari ibu kota untuk hadiri jamuan di Villa Langit. Lalu, semua klan di ibu kota akan hadir. Dan putra ketiga Cecilia, Juan akan muncul. Juan katamu? Jamuan? Apa Sudrajat bisa hadir? Tentu saja. Jamuan ini diatur di halaman rumah keluarga kami. Benar. Jadi dalam 2 hari Cliff, tolong bantu Sudrajat ya. Bibi jangan khawatir. Aku bukan Calvin, pria nggak berguna itu. Di jamuan besok, aku harap keluarga Sudrajat akan kembali ke puncak. Lihat kamu dia. Bajingan seperti dia itu, bagaimana bisa dibandingkan denganmu? Jessica, cepat terima kasih. Terima kasih. Jessica, di antara kita tidak perlu berterima kasih. Sekarang sudah larut. Akan kusiapkan mobil untuk kalian. Kita ketemu lagi besok, ya? Baik. Apa kamu benar-benar Juan? Ya, kamu nggak lihat tadi? Tapi di ibu kota. Aku tahu, banyak keraguan di hatimu sekarang. Tetapi hal ini masih terlalu rumit. Aku nggak bisa jelaskan sekarang. Aku punya ide. Tunggu besok sampai jamuan selesai. Aku akan ambil waktu, jawab semua keraguan hatimu. Setuju? Baik. Akan kutunggu kabar baik dari Juan. Sampai ketemu di jamuan. Sampai ketemu di jamuan. Apa? Juan,
Masalah di ibu kota sudah diselesaikan. Gimana wanita itu? Gimana keadaannya? Bu Linda sudah pergi? Pergi? Ya, sebelum dia pergi, dia tinggalkan sesuatu untukmu. Dia mau kamu untuk keberangkasnya yang ada di ibu kota nanti. Kamu lihat, haruskah ini dibawa ke Sakura? Nggak perlu. Wanita itu nakal dan licik. Siapa yang tahu lelucon jahat apa yang dia tinggalkan? Tinggalkan di sana. Baik, aku akan langsung pulang ke Sakura. Bu, ayahmu sudah tiba di Haeju malam ini. Kelvin? Halo, apa kamu Pak Calvin? Benar? Siapa kalian? Bos kami mau ketemu denganmu. Ayo jalan. Pak, dia di sini. Baik, tinggalkan kami. Apa kamu itu adalah Calvin? Itu aku. Siapa kamu? Kepala keluarga Johnson di Cemara. Calvin Johnson, ayahnya Wendy. Wendy, tidak seharusnya kamu panggil begitu. Paman Calvin, apa maksudmu? Coba lihat keluar. Apa yang kamu lihat? Lampu yang terang, lalu lintas yang ramai, rumah-rumah yang tinggi, dan suasana yang hidup. Tempat ini paling makmur di malam hari di Sakura. Tapi dibandingkan dengan Cemara, seperti surga dan bumi. Setiap kali aku lihat suasana malam di Cemara, aku merasa kecil sekali. Meski keluarga Johnson salah satu keluarga besar di Cemara, kami bukan yang terhebat. Maka dari itu, aku malu. Nggak bisa biarkan istri dan putriku berdiri di tempat termakmur dan tertinggi di Cemara. Kamu pikir Wendy pantas dapat kemakmuran ini? Tentu. Tapi kamu, apa yang kamu bisa kasih untuknya? Pak Kelvin, apa yang mau kamu katakan? Aku tahu kamu belakangan ini sangat dekat sama Wendy di keluarga kami. Tapi kamu gak pantas untuk putriku. Lalu siapa yang pantas untuknya? Apa mungkin Samuel? Bukankah begitu? Tolong jelaskan lebih lanjut. Keluarga Kim itu keluarga terkaya di Cemara. Dan Samuel, anak luar biasa dari Kim. Dia tenang, dia kompeten, dan dia bisa berdiri sendiri. Hebat, hebat. Kalau Wendy nikah dengannya, dia bisa langsung ke posisi tertinggi di kota Cemara. Dia bisa berdiri di tempat yang tertinggi bersama Samuel di Cemara. Nikmati semua kejayaan, dikagumi orang lain. Semua hal bisa Samuel kasih untuk Wendy dengan mudah. Yang kamu gak akan bisa capai di kehidupan ini. Kamu pasti akan jadi beban untuk Wendy. Gimana kamu tahu Samuel bisa kasih sedangkan aku tidak? Kamu menantu yang dibuang sama Sudrajat. Kamu cuma buang-buang waktu di kelas rendah. Bahkan gak berhak bersaing sama Samuel. Kamu salah Pak Kelvin. Justru Samuel lah yang tidak berhak bersaing denganku. Terutama sesudah malam ini. Tidak akan ada lagi Kim di Cemara. Hah, bicara tanpa malu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu itu cuma parasit. Beraninya kamu bicara omong kosong. Atas dasar apa? Janjikan kehidupan makmur putriku. Aku lihat kalau kamu itu benar-benar bodoh. Paman Kelvin, bagi kamu, kota Cemara sudah jadi tempat yang kaya. Apa di puncak keluarga kaya itu tujuan hidupmu? Tapi gimana kamu bisa tahu? Kalau bagiku, itu sangat mudah didapat dan gak ada artinya. Di sini adalah villa langit dari Salim. Ini adalah villa langit. Iya kakek, hari ini semua orang di sini undang banyak perhatian dan para bangsawan hadir. Kita harus segera turun, kalau tidak semua kursi akan segera terisi. Lihat, gak perlu khawatir tentang itu. Sudah ku atur semuanya. Jessica, Pak Yanto, ayo turun. Baik. Jessica, keluargamu duduk di sini. Pak Cliff, apa ada aturan khusus tempat duduk di pesta ini? Ada pertimbangan, tapi tidak terlalu teliti. Di sini diatur untuk VIP kelas atas. Di belakang itu diatur untuk keluarga yang lebih kecil.
kalau area dekat panggung itu? Di sana, disiapkan untuk para keluarga besar yang terkenal di Cemara. Kita di Sakura, belum ada yang bisa duduk di situ. Calvin? Calvin? Kenapa dia di sini? Bukankah itu cuma untuk bangsawan dan elit dari Cemara, ibu kota? Bisa duduk di situ? Hah? Calvin, beraninya kamu terobos aula pesta. Apa kamu nggak takut mati? Terobos? Kamu lihat pakai mata mana aku masuk tanpa izin? Kalau bukan terobos, lalu apa? Apa kamu berhak untuk masuk ke pesta ini dan duduk di kursi ini? Orang tidak tahu diri yang sudah sakiti Sudrajat masih berani muncul di depan kami. Sakiti keluarga Sudrajat? Sebelumnya kamu bilang kalau keluarga Sudrajat akan lebih makmur tanpa aku. Jadi kamu tinggalkan Sudrajat buat masalah di mana-mana untuk cemarkan nama Sudrajat, benar kan? Calvin, aku tidak percaya kamu seperti ini. Meski kita bercerai, kamu tidak perlu balas dendam ke keluarga aku begitu kejam. Siapa sangka dia sengaja hadir ke pesta untuk buat masalah, mau gagalkan kesempatan lagi buat Sudrajat untuk bangkit. Kamu brengsek, ini balasanmu untuk Sudrajat setelah tampung kamu selama 5 tahun. Ini balasanmu untuk Sudrajat setelah tampung kamu selama 5 tahun. Cukup. Jangan salahkan aku. Kehancuran Sudrajat sekarang karena ulahmu sendiri. Aku nggak harus berbuat masalah yang pengaruhi Sudrajat, cuma untuk keuntunganku. Jangan pura-pura lagi. Kamu pikir kami nggak bisa lihat niatmu yang tercela? Aku sarankan, kamu cepat serahkan semua hadiah yang kamu ambil. Mungkin kita bisa ingat kembali kenangan lama dan buat Pak Cliff bantu kita. Mohon ampun Cecilia dan kasih dia kesempatan hidup. Mohon ampun pada Cecilia, Cliff tidak sehebat itu. Apalagi soal hadiah itu. Sudah kubilang, Sudrajat tidak pantas untuk mereka. Daripada urus masalah itu, pikirkan baik-baik soal jalan keluar untuk dirimu. Atau bangkrut nanti, kamu tahu harus apa. Tidak seakan-akan sangat hebat. Ku bilang padamu. Pak Cliff, ini kenalan dari putra ketiga Sisilia, yaitu Juan. Dengan dia, keluarga Sudrajat kami bisa bangkit. Sampai detik ini, kamu masih percaya omongannya? Apa maksudmu? Kamu tahu apa maksudku? Kamu sangat mengerti. Kamu mau bilang kalau Pak Cliff itu bohong, kan? Kamu pikir kami percaya? Menurutku kamu sebenarnya cemburu sama Pak Cliff, jadi kamu cemari namanya. Benar, karena Pak Cliff sudah banyak berkontribusi di keluarga Sudrajat. Dan apa yang kamu lakukan untuk kami? Apa kamu pantas salahkan Pak Cliff? Hah? Selama 5 tahun, apa yang kulakukan untuk Sudrajat? Itu sesuatu yang gak bisa dilakukan Salim, bahkan kalau mereka bangkrut. Cukup Calvin, sampai sekarang kamu masih anggap dirimu benar. Sudah, Jessica. Jangan buang tenaga. Keamanan, bawa 2 orang ini keluar untukku. Berhenti. Kalian semua, ayo mundur. Tunggu, Pak Charlie. Apa maksudmu? Justru apa maksudmu? Apa maksudku? Orang ini terobos masuk pesta, jadi aku harus usir dia keluar. Pak Charlie, aku rasa kamu bela dia. Dia ini diundang untuk datang ke pesta ini. Diundang? Apa dia pantas? Pak Charlie, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang dia kasih buat kamu untuk lindungi dia, apa kamu sungguh nggak takut kalau Cecilia marah? Pak Charlie, ku bilang padamu, pesta hari ini di Villa Langit Salim. Jika aku mau tendang dia keluar, bahkan Tuhan pun nggak bisa lindungi dia. Kamu berani? Lihat aku. Kamu berani ya? Keamanan! 4 asosiasi perdagangan besar sudah tiba. Empat ketua sudah tiba, dan jamuan akan dimulai. Kamu masih mau lakukan ini? Baik. Nah, hari ini anggap dirimu beruntung. Tunggu keluarga Cecilia tiba. Aku akan lihat kamu mati. Aku nggak sabar. Calvin, kamu harusnya tidak datang ke sini. Kamu juga harusnya tidak duduk di sini. Bagaimana bisa kamu masih begitu sombong? Apa kamu tahu konsekuensi kalau duduk di kursi ini? Maaf. Jamuan ini diatur untukku. Dan posisi ini
juga diatur untukku. Dan konsekuensi duduk di sini, aku nggak butuh perhatianmu, Bu Jessica. Kamu itu benar-benar buruk. Kak, kalau dia sudah begitu, kenapa masih peduli dengannya? Biarkan dia masuk nerakanya. Ayo kembali. Kamu sungguh buatku kecewa. Pada akhirnya kita bukan orang yang sama. Sekarang, tujuan keluarga Sisilia, ibu kota, dan grup Yoshi untuk adakan jamuan di kota Sakura. Kalian semuanya sudah tahu, bukan? Semua orang di sini datang untuk saksikan kehadiran putra ketiga keluarga Sisilia, Juan. Aku nggak di sini untuk sia-siakan waktu kalian. Tolong sambut, Juan! Cepat, Juan akan segera muncul. Lihat baik-baik anakku. Siapa dia? Juan? Tidak tahu. Oh, dia sepertinya pria yang dibuang sama keluarga Sudrajat. Ini kenapa dia berdiri? Ini kenapa dia berdiri? Pria nggak berguna ini nggak seharusnya ada di sini. Bahkan nyamar jadi Juan juga. Dia cari mati. Untungnya Sudrajat sudah putuskan hubungan dengannya. Kalau enggak, hari ini pasti akan terlibat. Pak Yanto sangat bijak. Calvin ini berdiri saat ini. Apa dia mau mati? Calvin, apa kamu gila? Jamuan ini bukan pesta Sudrajat. Hei bajingan, ini bukan tempat untukmu pamer. Cepat duduk. Pak Calvin. Kamu ini mau apa? Bisa berhenti mimpi di siang bolong? Kamu dan Juan tidak ada hubungan sama sekali. Apa yang sebenarnya kamu mau? Bu Jessica, minggir. Minggir. Aku berusaha selamatkan kamu. Itu kamu yang mau mati. Aku Sean dari Cemara. Dengan hormat undang Pak Calvin ke atas panggung. Aku Sean dari Cemara. Dengan hormat undang Pak Calvin ke panggung. Aku Timothy Cemara. Dengan hormat undang Pak Calvin ke panggung. Aku Liam dari Cemara. Dengan hormat undang Pak Calvin ke panggung. Aku Henry dari Cemara. Dengan hormat undang Pak Calvin ke panggung. Aku CEO dari grup Yoshi, Maxim Chandra. Dengan hormat undang Pak Juan ke panggung. Silakan Pak Juan. Pak Juan. Juan. Dia Juan. Gimana? Bisa seperti ini? Gimana bisa? Enggak. Ini mustahil. Mana mungkin dia Juan? Ini. Jadi, kamu benar-benar adalah Juan? Iya. Lalu, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa? Aku sudah bilang. Kenapa kamu tidak bilang? Kenapa? Aku sudah bilang. Tapi kamu enggak percaya. Bahkan dia berkata bohong kalau dia kenal aku. Aku sangkal kamu tetap percaya dengan dia. Dengan tanpa ragu sedikit pun. Antara kamu dan aku sudah nggak ada hubungan. Tidak. Jessica, kita sudah putus hubungan, gak akan terlibat lagi. Mulai sekarang, tolong jangan ganggu aku. Terima kasih banyak, Jessica. Jessica. Bu Lisa. Dan Pak Yanto. Sekarang, kamu masih pikir kalau Sudrajat akan berkembang tanpaku? Tamat sudah. Keluarga Sudrajat sudah tamat. Hari-hari ini, apa yang kita perbuat? Cliff! Sekarang,
kamu masih berani akui kenal dengan aku? Sekarang, kamu masih berani akui kenal dengan aku? Aku sudah berulang kali rendahkan dan hina dia. Keluarga Salim sudah tamat. Pak Kelvin, apa kau ingat apa yang kamu katakan padaku semalam? Sekarang, apa kamu masih pikir kalau aku lebih rendah dari Samuel? Aku sudah salah. Bu Wendy, bisa kau berdiri denganku? Dengan senang hati. Jessica. Ibu, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Aku sangat menyesal. Aku pikir kita punya banyak waktu bersama di masa depan. Semua yang mau kamu tahu, akan kukasih tahu. Jadi, Pak Calvin, jangan cepat hilang kesabaran. Tentu, aku senang lanjutkan hidup. Bersulang untuk Pak Juan.